Setelah mendengarkan penjelasan Qian Cheng Junfa sejenak, Su Tang mulai mengerti. Sejak pembantaian terakhir, para Ibel telah menggali lorong-lorong rahasia dari generasi ke generasi untuk bersiap menghadapi bencana berikutnya. Meskipun butuh 10 tahun untuk menggali satu lorong, ketiga kerajaan telah mengumpulkan ribuan lorong rahasia. Terlebih lagi, beberapa lorong rahasia mengarah langsung ke bawah tanah dan menyimpan banyak persediaan. Dengan perhitungan seperti ini, lorong-lorong tersebut memang berguna. Sama seperti mustahil bagi manusia untuk secara khusus memulai perkelahian dengan sarang semut, mustahil bagi para dewa bintang untuk memburu Ibel di mana-mana. Terakhir kali mereka menerobos masuk ke dunia Ibel, tujuan utamanya adalah untuk melacak keberadaan 1000 mutiara, dan pembantaian itu hanyalah sia-sia. Setelah mengobrol sebentar, mereka semakin mengenal satu sama lain. Su Tang kemudian mengalihkan topik kembali ke gadis itu. Apakah gadis itu bernama Qian Cheng Ruolan? Dia memberiku berkah. Kau harus memperlakukannya dengan baik. Jangan khawatir, senior. Qian Cheng Junfa berkata cepat, selama ini, saya ingin mempelajari kualifikasinya dengan saksama. Mungkin di masa depan, bisnis keluarga ini akan dipercayakan kepadanya. Su Tang tercengang. Ia hanya tidak ingin gadis itu dianiaya, tetapi Qian Cheng Junfa tampaknya salah paham dan sebenarnya ingin menjadikan gadis itu kaisar berikutnya. Senior, mengapa Anda datang ke alam Ibel? Tanya Qian Cheng Jun. Jalan bintang diblokir. Koreksi besar Yantian Xingsu sedang menuju ke rumah Seng Yun. Kita tidak punya cara untuk mundur dan hanya bisa datang ke alam Ibel. Su Tang berkata yang sebenarnya penguasa bintang gagak emas berkata bahwa pasti ada jalan keluar di dalam susunan penyegel Ibel. Formasi penyegel Ibel, itu tempat yang mematikan. Qian Cheng Junfa tampak sangat terkejut. Tempat ini mungkin berbahaya bagimu, tapi belum tentu bagi kami. Su Tang tersenyum dan berkata, penguasa bintang gagak emas tidak pernah suka mengambil risiko. Karena dia berani pergi, aku akan menemaninya. Senior, sebaiknya kau segera pergi. Qian Cheng Jun berkata, jika kau tidak bisa lolos dari formasi penyegel Ibel, segera kembali. Aku bisa membawamu ke istana bawah tanah. Jangan khawatir, para dewa bintang itu tidak akan bisa menemukanmu. Su Tang menatap Qian Cheng Junfa. Jelas sekali bahwa Qian Cheng Junfa benar-benar mempertaruhkan nyawanya dan bersedia mengambil risiko besar untuk mengakomodasi mereka. Kau memang bijaksana. Su Tang menghela napas, namun, Yantian Xingsu pasti telah mengirimkan Daluo Xingjun. Sihir mereka di luar pemahaman kita. Kita jelas tidak bisa membiarkan mereka tinggal. Kemungkinan besar mereka akan menjatuhkanmu. Senior, klan saya tidak punya kemampuan seperti itu. Kalau soal membangun formasi spiritual, kalau saya yang terbaik, tak seorang pun di dunia Ibel akan berani mengklaim yang terbaik, tegas Qian Cheng Junfa. Jika kita benar-benar tidak bisa lolos dari formasi penyegel Ibel, maka kita akan kembali. Su Tang tidak ingin merusak niat baik Qian Cheng Junfa, jadi dia hanya berkata asal-asalan. Baiklah, baiklah, Qian Cheng Junfa mengangguk penuh semangat. Saat Su Tang dan Qian Cheng Junfa bergegas kembali, Jin Ya Xingjun dan yang lainnya sudah menunggu lama. Langkah pertama Su Tang mendarat di tanah, diikuti oleh Qian Cheng Junfa. Jin Ya Xingjun menatap Su Tang dengan curiga. Tiba-tiba ia menyadari bahwa sikap Qian Cheng Junfa agak aneh. Tatapannya tak pernah lepas dari Su Tang, dan ekspresinya tampak sangat hormat. Qian Cheng Junfa, manfaat apa yang kau dapatkan? Kenapa kau begitu terharu? Apa kau menangis? Tanya Dewa Bintang Gagak Emas. Tidak, tidak. Qian Cheng Junfa buru-buru menggelengkan kepalanya, lalu menatap Qian Cheng Ruolan dan berkata lembut, Ruolan, kamu baik-baik saja. Qian Cheng Ruolan yang awalnya menatap pedang spiritual di depannya dengan linglung, tiba-tiba menerima manfaat yang begitu besar. Ia juga merasakan tatapan tidak ramah dari orang-orang di sekitarnya, dan hatinya merasa gelisah, karena di mata orang lain, ia mengandalkan pengkhianatan terhadap Danau Suci untuk mendapatkan dukungan dari penguasa bintang. Semua manfaat ini hanya miliknya. Tentu saja, semua orang merasa tidak puas dan dipenuhi dengan kebencian. Kini, tiba-tiba mendengar kaisar berbicara kepadanya dengan suara yang begitu lembut, bagaikan seorang ayah yang sedang membujuk putri kesayangannya, Qian Cheng Ruolan kembali tertegun. Helan Fei Qiong benar, ia memang gadis kecil yang malang. Kejutan dan kengerian yang ia rasakan seumur hidupnya mungkin tidak sebesar yang ia rasakan hari ini. Apakah kamu buta? Qian Cheng Jun berbalik dan berteriak, cepat dan bantu Nona Ruolan berdiri. Beberapa pengikut terbangun seolah-olah dari mimpi, lalu bergegas menuju Qian Cheng Ruolan. Mereka dengan hati-hati membantu Qian Cheng Ruolan berdiri dan menepuk-nepuk debu yang berterbangan di rok Qian Cheng Ruolan, tampak sangat bijaksana dan berhati-hati. Apakah kamu punya harta spiritual yang belum terpakai? Tinggalkan saja di sini, kata Su Tang kepada Helan Fei Qiong. Kau ingin membalas budi, kenapa kau memanfaatkanku? Helan Fei Qiong tampak sangat tidak puas. Ia sangat cerdas. Begitu melihat sikap Qian Cheng Junfa,
ia tahu Su Tang harus menceritakan semua tentang masa lalu mereka. Namun, apapun yang dikatakannya, ia tetap mengeluarkan beberapa harta spiritual dari benih spiritualnya sendiri dan melemparkannya ke tanah. Faktanya, yang dipilih Su Tang dan yang lainnya adalah harta spiritual yang rusak, atau harta spiritual yang lemah. Para praktisi Ibel ini sama sekali tidak membutuhkan harta spiritual yang baik, yang merupakan pemborosan sumber daya. Qian Cheng Junfa menatap Su Tang dengan penuh rasa terima kasih dan tidak berkata apa-apa. Di matanya, Su Tang mewarisi warisan leluhurnya dan juga menghargai mereka dengan segala cara. Ia jelas merupakan salah satu dari dirinya sendiri dan tidak perlu berterima kasih padanya. Helan Fei Qiong tak berdaya, semua ini biayanya sendiri, oke. Kenapa Su Tang selalu mendapat semua bantuan itu? Senior Jin Ya, ayo kita berangkat sekarang, kata Su Tang. Pergi sekarang. Golden Crow Star Lord tertegun. Mereka belum membicarakan apapun kemarin, dan rasanya agak tidak sopan untuk pergi tiba-tiba. Ya, para senior, silakan berangkat segera, Qian Cheng Junfa segera menyetujui. Penguasa bintang gagak emas kehilangan kata-kata. Tamu itu tampak seperti bukan tamu, dan tuan rumah pun tampak seperti bukan tuan rumah. Apa yang baru saja terjadi? Namun, Su Tang tidak ingin membicarakannya, dan ia tidak bisa bertanya lagi. Ia mengangguk dan berkata, baiklah, Qian Cheng Junfa, kami pergi dulu. Kita akan bertemu lagi nanti. Haha, kita akan bertemu lagi. Qian Cheng Junfa menjawab dengan nada positif, senior, apakah kau ingin aku membawamu ke arah penyegel Ibel? Golden Crow Star Lord tertegun sejenak, lalu berbalik menatap Su Tang, matanya penuh pertanyaan, seolah berkata, apa-apaan ini? Kau bahkan mengatakan ini padanya. Tidak perlu. Su Tang berkata, senior Jin Ya, apakah kamu tahu lokasi formasi penyegel Ibel? Tentu saja aku tahu, ikutlah denganku, kata Golden Crow Star Lord dengan suara teredam. Setelah mengatakan itu, Dewa Bintang Gagak Emas tidak menyapa dan melompat ke udara. Su Tang mengangguk kepada Qian Cheng Junfa dan mengikuti di belakang Dewa Bintang Gagak Emas. Dalam sekejap mata, mereka bertiga telah berubah menjadi 3 titik hitam kecil. Qian Cheng Jun menatap kosong ke arah punggung Su Tang dan yang lainnya. Tak lama kemudian, terdengar suara gaduh di luar, lalu 2 sosok yang berantakan bergegas masuk, diikuti sekelompok jenderal. Yang mulia, kami telah menemukan relik suci. Pria di depan berlutut, lalu mengangkat kristal ajaib di atas kepalanya. Yang mulia, tolong lihat. Meskipun sosok itu menundukkan kepalanya, ia sangat yakin dalam hatinya. Ia tahu bahwa Kaisar akan bergembira sesaat lagi. Namun, setelah menunggu lama, tidak ada reaksi sama sekali. Sosok itu merasa sangat bingung dan perlahan mengangkat kepalanya. Lu Xiong, kau sudah bekerja keras, turunlah dan istirahatlah, kata Qian Cheng Jun ringan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun dan bahkan tidak menyadari bahwa satu orang hilang. Star-Lord sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah hari penerbangan, ia telah melintasi ribuan gunung dan sungai. Tiba-tiba, Golden Crow Star-Lord berhenti, menunjuk ke depan, dan berkata, seharusnya tepat di depan. Apakah ini laut? Tanya Helan Fei Qiong. Formasi penyegel Ibel ada di tengah laut, kata Dewa Bintang Gagak Emas, lalu melihat ke arah utara. Su Tang dan yang lainnya mengikuti arah pandang Dewa Bintang Gagak Emas dan melihat sebuah kastil melayang di udara. Kastil itu tidak besar, hanya berdiameter 100 meter, tetapi merupakan kastil yang langka. Di bawah sinar matahari, kastil itu berkilauan, dan rune-rune yang tak terhitung jumlahnya terlihat samar-samar melompat-lompat. Apa itu? Tanya Su Tang. Itu kota terapung, kata penguasa bintang gagak emas. Konon, di sanalah para leluhur ras Ibel berkultivasi. Haha, menarik sekali bahwa penguasa bintang cahaya mulia dan rekan-rekannya gagal menemukan kota terapung ketika mereka memasuki dunia Ibel. Mereka seharusnya melacak keberadaan mutiara Qiancheng dan tidak punya waktu untuk mencari-cari, kata Su Tang. Terakhir kali aku ke sini, aku melihat para Ibel menjaga kota terapung. Aku ingin membelinya dengan beberapa harta spiritual, tetapi mereka tidak mau menjualnya kepadaku. Golden Crow Star Lord menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, alam Ibel begitu luas, dan hanya ada beberapa harta spiritual yang layak kuperhatikan. Aku tidak akan mengincarnya. Su Tang tertawa. Tampaknya penilaian Tai Su Sang terhadap Dewa Bintang Gagak Emas tidak salah. Seorang Dewa Bintang yang bermartabat menyukai sebuah harta karun magis. Jika pihak lain menolak untuk menjualnya, ia akan langsung merebutnya. Namun, Dewa Bintang Gagak Emas berpegang teguh pada prinsipnya dan lebih suka pulang dengan kecewa daripada menggunakan kekerasan. Orang seperti itu langka. Kota terapung muncul di dekat formasi penyegel Ibel, jadi pasti ada penjahat baru. Kata penguasa Bintang Gagak Emas, jangan khawatirkan mereka, ayo kita jalan sendiri. Setelah berkata begitu,
penguasa bintang gagak emas membentangkan tubuhnya dan terus terbang ke depan. Saat Su Tang terbang maju, ia tiba-tiba menyadari bahwa rune berkilauan di kota terapung itu tampak familiar. Rune-rune itu tampak mirip dengan jimat pada baju sirah sihir. Ia berkata kepada penguasa bintang gagak emas, "Senior gagak emas, apakah kau tahu cara mengukir jimat? Ini masalah kecil, apakah kau ingin mempelajarinya?" Tanya Golden Crow Star-Lord. "Ya," Su Tang mengangguk. "Kita bicarakan ini setelah kita kembali ke wilayah bintang," kata Dewa Bintang Gagak Emas. "Saat itu, kita perlu mencari tempat yang tenang untuk beristirahat sejenak. Ini kesempatan bagus bagimu untuk menyempurnakan cincin penyimpanan Dewa Bintang Fuhan." "Senior, saya juga ingin belajar," kata Helan Fei Qiong. "Ini hanyalah bantuan kecil," kata Dewa Bintang Gagak Emas. "Namun, kultivasiku terbatas. Paling-paling, aku hanya bisa mengajarimu beberapa jimat dasar. Jika kau ingin mempelajari jimat yang asli, kau harus mencari cara untuk masuk ke sekte lain. Tapi untukmu, itu akan sulit." "Apa kesulitannya?" tanya Su Tang. "Kalian memang sudah menjadi Dewa Bintang, tapi siapa yang akan menerima kalian jika kalian tidak tahu asal-usul dan latar belakang kalian?" tanya Dewa Bintang Gagak Emas. "Tapi dari mana para pengikut sekte itu berasal?" tanya Su Tang. "Tentu saja, mereka dipilih dari antara para pelayanku sendiri," desah Golden Crow Star-Lord. "Tentu saja, jika seseorang belajar dengan baik dan memiliki bakat yang memadai, mungkin suatu hari nanti mereka bisa dipromosikan menjadi master." "Pelayan," Helan Fei Qiong bertanya. "Hehehe, Tuan Qianhuan, apakah ada makhluk hidup di dalam benih roh agungmu?" tanya Tuan Jinya tiba-tiba. "Ya," jawab Helan Fei Qiong. Su Tang tak mampu menghentikannya dan hanya bisa mendesah dalam hati. Bukannya ia tidak percaya pada Dewa Bintang Gagak Emas. Dewa Bintang Gagak Emas tidak mengikuti jalan bintang, melainkan bersusah payah melintasi hamparan bintang yang luas sendirian, semua demi mendapatkan relik para dewa sejati kuno. Kini setelah ia tahu bahwa harta karun itu telah jatuh ke tangannya, wajar saja ia merasa frustrasi. Sudah kuduga," desah Dewa Bintang Gagak Emas. "Aku sudah melihatmu menggunakan harta spiritual itu beberapa kali, dan aku curiga. Sebenarnya, bukan hanya aku. Dewa Bintang Fuhan dan Dewa Bintang Taiguo pura-pura tidak peduli, tapi sebenarnya mereka sering mengawasimu. Jelas, mereka juga sudah menduganya, hehe. Mereka berani mengambil risiko seperti itu untuk menghadapi kita. Benih roh 1000 agung milikmu adalah salah satu alasannya. Kalau tidak, mereka tidak akan menjadi yang pertama menyerangmu." Helan Fei Qiong menyadari bahwa dia telah berbicara di luar giliran dan merasa tidak berdaya, alisnya sedikit berkerut. Apakah semua peninggalan para dewa sejati kuno telah ditemukan? Dewa Bintang Gagak Emas agak enggan dan berharap mendapatkan jawaban yang akurat. "Hampir. Sebenarnya, kami tidak tahu berapa banyak harta karun yang ada," kata Su Tang. "Pada titik ini, tidak perlu menyembunyikannya lebih jauh. Dia mendapatkan benih spiritual 1000 agung. Harta karun spiritual lainnya ada bersamaku. 3 anak panah berapi menyerangmu." Golden Crow Star-Lord terkejut. "Ini," kata Su Tang. "Orang baik, keberuntungan macam apa ini?" kata Golden Crow Star-Lord sambil tersenyum kecut. "Senior, apakah kamu tahu asal-usul 3 panah terbakar?" tanya Su Tang penasaran. "Tentu saja aku tahu." Golden Crow Star-Lord berkata perlahan, "Harta karun spiritual Little Luo Star-Lord kita hanya bisa mencapai tingkat domain. Hanya ada beberapa harta karun spiritual tingkat domain yang bisa melukai Great Luo Star-Lord secara serius, dan 3 panah membara adalah salah satunya. Sejujurnya, aku tidak terlalu tertarik dengan benih spiritual 1000 besar. Jika aku mulai menempa benih spiritual 1000 besar, itu berarti semua kultivasiku sebelumnya akan sia-sia dan aku harus memulai dari awal. 3 panah membara berbeda. Sedikit konsumsi kesadaran ilahi dapat memulihkan kekuatannya." "Oh," gumam Su Tang. Ia mencoba menebak niat Golden Crow Star-Lord. Apakah ia ingin meminta 3 panah membara? Melihat Su Tang yang tampak sedikit linglung, Dewa Bintang Gagak Emas merenung sejenak, lalu tertawa. "Saudara Su, jangan khawatir. Aku mengatakan ini hanya untuk memberitahumu betapa beruntungnya dirimu. Kamu harus berlatih keras di masa depan dan jangan pernah menyia-nyiakan berkah agung ini." Sejak ia bertemu dengan Dewa Bintang Taiguo dan yang lainnya, Dewa Bintang Gagak Emas selalu memanggil Su Tang Dewa Bintang Jingmo. Setelah beberapa hari ini, ia terbiasa dan kini menggantinya kembali menjadi saudara Su untuk menghilangkan keraguan di hati Su Tang. "Jangan khawatir, senior, aku tidak akan pernah lengah," kata Su Tang cepat. "Senior, saya tidak begitu mengerti," kata Helan Fei Qiong. "Apa yang tidak kau mengerti?" Golden Crow Star-Lord menatap Helan Fei Qiong. "Kau baru saja mengatakan bahwa meskipun kau mendapatkan benih spiritual 1000 besar, itu tidak berguna. Kalau tidak, kultivasimu akan sia-sia," tanya Helan Fei Qiong.
Alasan sekte-sekte besar itu begitu kuat adalah karena mereka memiliki begitu banyak harta spiritual, yang mampu menanamkan akar yang tak terhitung jumlahnya, kata Dewa Bintang Gagak Emas. Seberapa jauh seorang Dewa Bintang dapat terbang, seberapa tinggi mereka dapat terbang, sangat bergantung pada jenis harta spiritual kelahiran yang mereka miliki ketika mereka melangkah keluar dari langit berbintang. Ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun berlalu dalam sekejap mata. Upaya yang tak terhitung jumlahnya telah dicurahkan untuk harta spiritual kelahiran, jadi bagaimana mungkin harta itu dapat dengan mudah digantikan? Harta spiritual itu seperti sayapmu. Seekor burung pipit, betapapun ambisiusnya, tidak akan pernah bisa terbang setinggi elang. Helan Fei Qiong mengerutkan kening dan merenung. Jadi, keberuntungan yang kalian berdua bagi. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Golden Crow Star Lord mendesah, salah satu dari kalian memperoleh harta spiritual bawaan dari dewa sejati kuno, dan yang lainnya memperoleh metode terdalam di bidang bintang. Dibandingkan dengan kalian berdua, itu sungguh menyebalkan. Su Tang dan Helan Fei Qiong saling memandang dan tertawa. Oh, ya, ada sesuatu yang tidak ku mengerti, kata Dewa Bintang Gagak Emas. Apakah kau ingat orang yang muncul dari tubuh Pangeran ke-9 Jiaotu? Ingat, jawab Su Tang dan Helan Fei Qiong bersamaan. Dia memintamu mengembalikannya. Golden Crow Star Lord menatap Helan Fei Qiong. Apa yang kau ambil darinya? Saya juga tidak tahu, kata Helan Fei Qiong. Kau benar-benar tidak tahu? Tanya Golden Crow Star Lord. Aku benar-benar tidak tahu, kalau tidak, aku tidak perlu menyembunyikannya darimu. Helan Fei Qiong berkata, mungkinkah aku salah mengenali orang? Ia benar-benar tidak mengerti. Ini pertama kalinya ia berjalan di luar angkasa, dan ia jelas tidak punya hubungan apapun dengan pria itu. Mustahil membuat kesalahan, itu aneh, kata Golden Crow Star Lord dengan curiga. Pada saat ini, fluktuasi kekuatan spiritual yang mengejutkan datang dari depan, dan Golden Crow Star Lord tiba-tiba tersadar dan berkata jangan buang waktu lagi, ayo kita bicara di luar. Mereka bertiga bergegas maju berbaris, dan tak lama kemudian mereka melihat pusaran air raksasa muncul di laut di depan mereka. Pusaran air itu memiliki kemiringannya sendiri, semakin dalam, dan terdapat lubang hitam besar di tengahnya. Di atas pusaran itu, terdapat bayangan samar lebih dari selusin orang. Mereka merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh Su Tang dan yang lainnya, dan memandang ke arah mereka dengan takjub. Ikuti aku, kata Dewa Bintang Gagak Emas, lalu dia menukik turun dan langsung menuju lubang hitam di dasar pusaran. Sekitar selusin sosok terpisah menjadi dua kelompok, tampaknya berusaha mencegat Golden Crow Star Lord. Namun, kecepatan Golden Crow Star Lord dan fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkannya terus meningkat. Sosok-sosok itu merasakan ada yang tidak beres dan menghindar mundur. Golden Crow Star Lord adalah yang pertama terbang ke lubang hitam dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Su Tang dan Helan Fei Qiong terlalu malas untuk mengatakan apapun kepada sosok-sosok itu dan terbang ke lubang hitam satu demi satu. Su Tang hanya merasakan sekelilingnya menjadi gelap gulita, lalu ia mendapati di bawah kakinya terbentang padang pasir tak berujung, dan suatu kekuatan yang tak dapat dijelaskan menyelimuti tubuhnya, seakan-akan menekan peredaran pembuluh darah spiritualnya. Su Tang melepaskan baju zirah ajaibnya untuk melawan kekuatan itu. Rasa tertekan itu tiba-tiba menghilang. Ia membentangkan sayap ajaibnya dan meluncur ringan di langit. Golden Crow Star Lord dan Helan Fei Qiong juga berusaha sekuat tenaga mengalirkan pembuluh darah spiritual mereka untuk menahan tekanan, tetapi mereka tidak bisa setenang Su Tang. Apakah ini formasi penyegel Ibel? Su Tang melihat sekeliling. Mustahil untuk mengetahui arahnya. Jika ada bukit pasir, akan lebih mudah, tetapi pasir dan kerikilnya tersebar seperti cermin, dan semua medannya persis sama. Senior, kemana kita harus pergi? Tanya Helan Fei Qiong. Ini juga pertama kalinya aku ke sini, kata Golden Crow Star Lord, ayo kita coba keberuntungan kita. Lewat sini. Su Tang dan Helan Fei Qiong membentangkan tubuh mereka dan mengikuti Dewa Bintang Gagak Emas untuk terbang maju. Dalam sekejap mata, beberapa jam berlalu, dan mereka masih belum menemukan apapun. Su Tang baik-baik saja, tetapi butiran keringat muncul di dahi Jin Ya Xingjun dan Helan Fei Qiong, dan mereka merasa lelah. Lingkungan di sini terlalu membosankan, membuat orang-orang merasa lelah dari lubuk hati mereka. Setelah terbang cukup lama, mereka bahkan memiliki ilusi bahwa mereka tidak terbang maju, melainkan melayang di udara. Mari kita cari tempat untuk beristirahat sejenak, usul Dewa Bintang Gagak Emas. Sebenarnya, tidak perlu mencarinya di sini, sama saja di mana-mana. Golden Crow Star Lord merendahkan tubuhnya, tetapi tepat ketika ia mendekati pasir, sebuah mulut besar tiba-tiba muncul dari bawah pasir, mengaum dan menggigit ke arah Golden Crow Star Lord. Golden Crow Star Lord terkejut, tetapi kultivasinya yang setara dengan Star Lord memungkinkannya untuk segera bereaksi. Ia mengangkat tangannya dan melepaskan Fire Crow.
Mulut raksasa itu tak mampu menahan benturan dan langsung hancur berkeping-keping oleh Fire Crow, berubah menjadi kerikil yang tak terhitung jumlahnya dan beterbangan kemana-mana. Namun pada saat berikutnya, berbagai monster yang terbuat dari pasir dan kerikil muncul dari pasir satu demi satu, menyerbu ke arah Golden Crow Star-Lord. Binatang-binatang jahat ini. Golden Crow Star-Lord murka. Jika mereka berada di medan bintang, akan mudah untuk menghadapinya. Mereka yang bisa bertahan hidup di medan bintang semuanya adalah orang-orang kuat. Beraninya mereka menyerangnya, sang Star-Lord, hanya dengan formasi penyegel Evil. Tubuh Fire Crow mengembang dengan cepat, dan di bawah kendali kesadaran ilahi Golden Crow Star-Lord, ia terus bertabrakan dengan monster-monster itu. Monster-monster itu banyak jumlahnya tetapi lemah kekuatannya, dan mereka hancur dalam jumlah besar hanya dengan tabrakan kecil. Namun, jumlah monster terus bertambah. Monster-monster yang berhamburan tampaknya tidak mati. Pasir dan kerikil yang terlontar kembali mengembun dan berubah menjadi monster lagi. Su Tang dan Helan Fei Qiong juga ikut bertempur. Dengan kekuatan gabungan tiga dewa bintang, monster-monster itu tak mampu mendekat. Namun, Su Tang segera menyadari ada yang tidak beres, menarik tangannya, terbang kembali ke langit, dan melihat sekeliling. "Apa yang kau berdiri di sana?" teriak Helan Fei Qiong. "Senior, aku merasa ada yang tidak beres." Su Tang berkata, "Sebaiknya kau mundur dulu." "Ada apa?" Golden Crow Star-Lord tertegun, lalu segera memanggil Fire Crow dan terbang ke udara. Pasir dan kerikil dalam radius hampir 10.000 meter mendidih, mengembun menjadi wujud monster yang tak terhitung jumlahnya, melesat maju dan melesat menuju sisi ini. Setelah beberapa orang berhenti, pasir dan kerikil entah kenapa kembali tenang, dan monster-monster raksasa itu lenyap bak air pasang. "Senior, Anda pernah berkata bahwa Anda bertemu dengan Raja Evil yang keluar dari formasi penyegel Evil di medan bintang?" tanya Su Tang. "Benar sekali." Golden Crow Star-Lord mengangguk. "Bukankah mereka menyebutkan formasi penyegel Evil kepadamu?" Su Tang bertanya lagi. "Aku tidak bertanya, dan mereka tidak memberitahuku," jawab Golden Crow Star-Lord. "Ketika mereka pertama kali memasuki formasi penyegel Evil, mereka mungkin berada di alam mulia agung, atau mungkin alam suci. Yang paling kuat adalah alam suci agung." Su Tang bertanya, "Bahkan kami kelelahan setelah terbang ke sini. Bagaimana mereka bisa bertahan? Jika mereka ingin keluar dari formasi, bertarung jelas bukan cara yang tepat. Mereka bisa mengalahkan monster yang berdatangan, dan bertahan beberapa hari pun bukan masalah bagi mereka. Namun, bagaimana para Evil yang terperangkap dalam formasi penyegel sihir itu bisa bertarung?" Penguasa bintang gagak emas tertegun. Setelah hening sejenak, ia tersenyum getir dan berkata, "Kau cukup pintar. Kalau kau tidak mengingatkanku, aku pasti sudah melawan mereka sampai kalah telak. Nah, kalau kau tidak mampu memprovokasiku, kau selalu bisa menghindariku, kan? Jangan melawan kesadaran ilahiku. Ikuti aku." Setelah mengatakan itu, Dewa Bintang Gagak Emas menembakkan dua cahaya keemasan, menyelimuti sosok Su Tang dan Helan Fei Qiong. Kemudian, ketiganya menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan cincin yang memancarkan cahaya redup. Ia memasuki dunia rahasia Dewa Bintang Gagak Emas lagi. Aula dan karpetnya masih sama. Dewa Bintang Gagak Emas melangkah beberapa langkah dan duduk bersila di atas karpet. Kemudian, ia mengulurkan tangannya dan dua kendi anggur otomatis terbang keluar dari aula dan mendarat di samping karpet. "Qianhuan Xingjun, ini pertama kalinya kamu ke sini, jadi jangan sungkan." Jinya Xingjun berkata sambil tersenyum, "Namun, meskipun aku punya segalanya di sini, aku tidak bisa menghidupi makhluk hidup. Kalau kamu mau sesuatu, kamu harus membuatnya sendiri." Helan Fei Qiong melihat ke kiri dan ke kanan, ekspresinya agak bingung. "Mungkinkah benih roh tingkat domain begitu kuat?" "Senior, kau akan meninggalkan benih roh tingkat domain begitu saja?" tanya Helan Fei Qiong. "Bagaimana kalau ada yang lewat dan menemukan benih roh itu?" "Tidak ada orang di luar, jadi apa masalahnya?" kata Golden Crow Star-Lord. "Lagi pula, jika seseorang benar-benar bisa menemukan benih roh itu, aku pasti akan merasakannya." Helan Fei Qiong melepas kalung itu dari lehernya, memandanginya sejenak, dan hendak membuangnya ketika Golden Crow Star-Lord berkata dengan cemas, "Jangan main-main." "Ada apa?" Helan Fei Qiong menatap Golden Crow Star-Lord. "Ini wilayah rahasiaku," desah Golden Crow Star-Lord. "Kalian sungguh. Kita sudah berteman, jadi tentu saja aku tidak akan membasmi kalian. Kalau kalian berani melakukan ini di wilayah rahasia Star-Lord lain, kalian sama saja dengan melempar kepala kalian agar dia memenggalnya." Helan Fei Qiong berkedip. Dewa Bintang Gagak Emas mengambil sebuah batu kecil dan melemparkannya, lalu melambaikan tangannya, dan sebuah simbal yang memancarkan cahaya kemerahan tiba-tiba terbang keluar dari aula dan menangkap batu kecil di bawahnya. Kemudian sepotong kain kasa menggulung dan menutupi simbal tersebut. "Apakah kau mengerti sekarang?"
Kata Golden Crow Star-Lord, aku bisa menghadapimu sesukaku. Aku hanya sedikit penasaran. Helan Fei Qiong tersenyum, dan aku ingin melihat bagaimana keadaan makhluk-makhluk di dalam benih roh itu. Haha, rasa ingin tahu membasmi kucing. Kata Golden Crow Star-Lord, kemarilah, minum anggur spiritual, dan kumpulkan energi yang cukup. Kita masih harus menghancurkan formasi ini. Baiklah, Helan Fei Qiong menjawab dan duduk di hadapan Golden Crow Star-Lord. Senior, kenapa kau tidak mengeluarkan benih roh tadi? Kenapa kau menghabiskan begitu banyak waktu di formasi penyegel ibel? Tanya Su Tang. Aku tak punya fondasi dan bahkan tak mampu menopang makhluk hidup, jadi bagaimana aku bisa menopang kalian berdua, para penguasa bintang? Kata penguasa bintang gagak emas sambil tersenyum kecut. Tidak bisakah tempat ini menampung makhluk hidup? Su Tang melihat sekeliling dan tiba-tiba menemukan masalah. Alam rahasia Dewa Bintang Gagak Emas tampaknya tidak memiliki sirkulasi kehidupan. Dengan kata lain, semua kekuatan spiritual di sini secara alami terbuang dari berbagai harta spiritual yang dikumpulkan oleh Dewa Bintang Gagak Emas. Baik dibandingkan dengan panggung Dewa Jahatnya maupun 1000 benih spiritual milik Helan Fei Qiong, keadaannya jauh lebih buruk. Mengandalkan harta spiritual semata untuk memelihara kekuatan spiritual jelas bukan solusi. Di mana seseorang bisa mendapatkan begitu banyak harta spiritual? Saat itu, Su Tang teringat apa yang dikatakan Dewa Bintang Gagak Emas belum lama ini. Harta spiritual adalah sayap seorang kultivator, dan kekuatan sayap tersebut seringkali ditentukan saat seseorang pertama kali memasuki langit berbintang. Sepertinya penguasa bintang gagak emas sedang sial. Meskipun ia juga spesies roh tingkat domain, ia tidak terlalu berguna. Kalau aku mampu, aku pasti sudah membesarkannya sejak dulu. Kata Golden Crow Star-Lord, aku selalu berlarian sendirian. Kalau aku lelah, aku bahkan tidak punya teman bicara. Sudahlah, jangan banyak bicara. Aku harus istirahat lebih awal. Su Tang dan Helan Fei Qiong hanya minum beberapa gelas anggur sebelum bermeditasi dan mengatur napas. Namun, ketika Su Tang membuka matanya, ia mendapati Helan Fei Qiong telah menghilang, hanya menyisakan kalung di tempatnya duduk. Rasa ingin tahu wanita memang. Su Tang terdiam cukup lama. Pada saat itu, Dewa Bintang Gagak Emas berjalan keluar dari aula, melihat sekeliling, dan bertanya dengan curiga, di mana Dewa Bintang 1000 ilusi. Di alam semesta benih spiritual yang luas, kata Su Tang. Tiba-tiba, benih-benih spiritual yang tak terhitung jumlahnya itu memancarkan seberkas cahaya, dan kemudian terdengar suara aku tidak menginginkannya. Su Tang tertegun. Suara itu familiar. Kenapa terdengar seperti Bai Ze? Apa dia masih hidup? Sebelum ia selesai berbicara, sesosok tiba-tiba berguling dari udara dan jatuh ke tanah dengan bunyi plop. Kemudian, bayangan putih lain muncul. Ternyata itu adalah seekor harimau perak raksasa. Harimau perak raksasa itu mendarat dengan mantap di tanah, menatap sekeliling dengan mata besarnya. Saat melihat Su Tang, ia langsung terkejut dan tubuhnya terasa kaku. Kalian berdua benar-benar punya temperamen yang berbeda. Dabai jauh lebih penurut daripada kamu, Xiao Bai. Suara Helan Fei Qiong terdengar, lalu benih spiritual 1000 agung kembali memancarkan cahaya kemerahan, dan sosok Helan Fei Qiong pun muncul tak lama kemudian. Aku sedang bermeditasi, dan kau bersikap sangat tidak masuk akal. Bagaimana kalau terjadi apa-apa? Bai Ze berteriak sedih, aku tidak mau pergi, jadi kenapa kau memaksaku? Menurut aturan wilayah bintang, jika kau berkultivasi di dalam benih rohku, kau akan menjadi budakku. Kau harus melakukan apapun yang kuperintahkan. Helan Fei Qiong berkata sambil tersenyum, kalau kau tidak percaya, kau bisa bertanya pada mereka. Saat itu, Bai Ze melihat Su Tang. Ia menunjukkan ekspresi terkejut, lalu berubah gembira. Tentu saja, bukan karena ia melihat Su Tang haha. Kita di dunia manusia lagi, kan? Oke, Helan Fei Qiong, hormatilah aku. Saat kau diburu Peng Shan, aku datang jauh-jauh untuk membantumu. Meski tidak berkontribusi apapun, aku tetap bekerja keras. Kau memperlakukanku seperti ini, bukankah itu membuat kami, teman lama, merasa terhina? Keluhan Bai Ze jelas ditujukan kepada Su Tang, berharap Helan Fei Qiong lebih berhati-hati dan tidak mengecewakan temannya. Namun, ia sama sekali tidak mengerti situasinya. Helan Fei Qiong mengerutkan bibirnya dan terlalu malas untuk memperhatikan Bai Ze. Namun, Bai Ze berpikir bahwa Helan Fei Qiong merasa dirugikan, dan juga mempertimbangkan pikiran Su Tang. Ia tiba-tiba berdiri, mengibaskan jubahnya, dan menangkupkan kedua tangannya. Kalau begitu, aku pamit. Setelah itu, ia melompat dan terbang keluar dari aula. Namun, penguasa bintang gagak emas tidak akan pernah membiarkannya pergi. Alam rahasia ini awalnya adalah tanah harta karun yang hanya dimiliki oleh penguasa bintang gagak emas. Sudah menjadi keputusan yang sulit baginya untuk membiarkan Su Tang dan Helan Fei Qiong masuk.
Akankah ia membiarkan orang itu berkeliaran dan menyia-nyiakan semua ramuan dan obat ajaib yang telah ia kumpulkan dengan susah payah? Penguasa bintang gagak emas menjepit ujung jarinya, lalu menatap Helan Fei Qiong dengan curiga. Penguasa bintang seribu ilusi, apa maksudmu dengan ini? Bukankah kita akan menghancurkan formasi itu? Tanya Helan Fei Qiong. Seharusnya formasi itu menimpa mereka. Bai Ze pasti takut pada Helan Fei Qiong. Melihat Helan Fei Qiong tidak menghentikannya, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengalirkan pembuluh darah spiritualnya dan terbang keluar. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Sekeras apapun ia berusaha, ia tidak bisa terbang melewati tembok. Ia bisa merasakan dirinya melayang di udara, tetapi ia tidak bisa meninggalkan area aula. Hancurkan formasi. Golden Crow Star Lord tampak sedang memikirkan sesuatu. Biarkan mereka mencoba formasi penyegel Ibel nanti. Helan Fei Qiong berkata, mungkin karena kita telah mencapai alam penguasa bintang, formasi penyegel Ibel telah mengalami perubahan lain. Mereka semua telah mencapai alam suci agung. Su Tang sedikit terkejut. Ya, kata Helan Fei Qiong, saya menempatkan mereka semua di kolam roh untuk berkultivasi, jadi perkembangan mereka secara alami jauh lebih cepat. Bukankah Ibel memiliki kekuatan untuk berubah ketika mereka mencapai alam suci agung? Tatapan Su Tang tertuju pada harimau perak raksasa itu. Bagus sekali, akulah yang mencegahnya berubah bentuk, kata Helan Fei Qiong. Pada saat ini, Bai Ze menyadari ada yang tidak beres dan terpaksa mengapung. Ia mencoba keluar tetapi tidak bisa keluar, dan ia tidak terpengaruh sama sekali saat terjatuh. Pasti ada yang melakukan kesalahan. Helan Fei Qiong, apa sebenarnya maksudmu? Bai Ze berkata-kata demi kata, aku ingin berlatih, tapi kau tidak mengizinkanku. Aku ingin pergi, tapi kau juga tidak mengizinkanku. Kau mau pergi. Golden Crow Star Lord menatap Bai Ze. Tidak buruk, kata Bai Ze. Ini wilayah rahasiaku. Karena kau ingin pergi, aku akan mengantarmu. Penguasa bintang gagak emas melambaikan lengan bajunya, dan sebuah kekuatan besar membawa sosok Bai Ze ke udara. Kemudian sebuah lubang besar muncul di udara, dan Bai Ze melewati lubang itu dan menghilang tanpa jejak. Tidak apa-apa kalau aku membiarkannya keluar sendirian, kan? Kata Helan Fei Qiong. Ia hanya ingin memanfaatkan Bai Ze untuk menyelidiki detail formasi penyegel Ibel dan tidak berniat membiarkan Bai Ze mati. Orang itu sudah berada di level Saint Agung, jadi seharusnya dia tidak kesulitan bertahan untuk sementara waktu. Kata Golden Crow Star Lord, lupakan saja dia. Karena kita punya waktu, aku akan menjelaskan kegunaan magis jimat itu kepadamu. 3 orang duduk di meja. Su Tang dan Helan Fei Qiong sama-sama orang luar, tetapi mereka sangat ingin belajar tentang jimat, jadi mereka mendengarkan dengan saksama. Penguasa bintang gagak emas menjelaskan dengan serius bahwa sebenarnya, semua jimat itu adalah sejenis karakter yang sulit. Waktu kemunculan dan asal-usulnya tidak dapat lagi diverifikasi, tetapi kekuatan jimat-jimat itu pasti. Diperkirakan ada puluhan ribu jenis jimat yang berbeda, dan setiap jimat mewakili cara mengoperasikan urat spiritual dan juga mewakili suatu jenis kekuatan. Hal ini tidak dapat diperbaiki. Jika Anda menggambar jimat dengan jujur, dan mengoperasikan urat spiritual dengan jujur, sesuai aturan, kekuatan jimat akan muncul. Jika sedikit meleset, jimat akan menjadi simbol yang tidak berguna. Dewa Bintang Gagak Emas berbicara selama hampir 1 jam dan juga mengajari Su Tang dan Helan Fei Qiong beberapa jimat sederhana. Keduanya mencobanya dengan penuh minat, tetapi keduanya gagal. Sebenarnya, jalan jimat hanyalah keterampilan kecil, yang cukup untuk membantu kultivasi. Menghabiskan seluruh waktumu untuk menyempurnakannya hanya buang-buang waktu. Golden Crow Star Lord tertawa, masalah utamanya adalah pembusukan kesadaranmu. Saat itu, bahkan jimat yang paling canggih pun tidak akan berguna. Namun, kau masih jauh dari mencapai kunci pembusukan, jadi tidak apa-apa untuk mencobanya saat kau punya waktu. Saya mengerti, kata Helan Fei Qiong. Aku masih bisa mengajarimu beberapa jimat lagi, tapi sisanya tergantung pada kesempatanmu di masa depan. Golden Crow Star Lord berdiri dan berkata, kita juga harus pergi. Aku tidak tahu kemana orang itu pergi. Baiklah, jawab Su Tang. Dewa Bintang Gagak Emas melepaskan kesadaran ilahinya, membungkus Su Tang, Helan Fei Qiong, dan harimau perak raksasa. Kemudian, pandangannya kabur dan ia melihat gurun tak berujung lagi. Ke arah mana Bai Ze pergi? Su Tang melihat sekeliling. Di sana, kau tidak bisa merasakannya. Tanya Helan Fei Qiong penasaran. Tentu saja kita tidak bisa merasakannya. Golden Crow Star Lord tersenyum dan berkata, dia berkultivasi di dalam benih rohmu, jadi wajar saja, dia menginfeksi kesadaranmu. Itulah sebabnya kau tahu lokasinya. Begitukah? Helan Fei Qiong tersenyum, lalu mengulurkan tangan dan mencengkeram bulu leher harimau perak itu, lalu melompat ke arah Bai Ze. Setelah lebih dari 1 jam menghilang, Bai Ze telah berubah total.
Pakaiannya pangkemping dan wajahnya tertutup debu. Pasir bercampur keringat berubah menjadi lumpur, yang terus mengalir di pipinya. Ia sangat kotor. Pada saat ini, kekuatan spiritual Bai Ze hampir habis, tetapi dia masih berjuang untuk bertahan hidup karena tekadnya yang kuat untuk bertahan hidup. Kemampuan terbangnya hampir habis. Ia berjuang untuk melayang di udara selama beberapa saat, lalu jatuh lagi. Saat ia mendekati gurun, monster-monster muncul dari gurun. Ia kemudian mengalahkan beberapa monster dan berusaha sekuat tenaga untuk melayang kembali. Pergi dan bawa dia, teriak Helan Fei Qiong, lalu melemparkan harimau raksasa berwarna perak itu keluar. Tunggu sebentar, kata Su Tang buru-buru. Dibandingkan dengan yang mereka temui, monster yang menyerang Bai Ze tidak hanya jauh lebih sedikit jumlahnya, tetapi juga sedikit lebih kecil dalam ukuran dan kecepatan serangan. Harimau perak raksasa itu jelas mengetahui hubungan antara Su Tang dan Helan Fei Qiong, jadi ia segera berhenti dan menatap Helan Fei Qiong. Selamatkan aku! Selamatkan aku! Bai Ze melihat sosok Su Tang dan yang lainnya dan berteriak minta tolong karena takut. Mengapa formasi penyegel Ibel ini tampak seperti tempat latihan yang didirikan oleh makhluk agung? Raja Bintang Gagak Emas mengerutkan kening. Memang, kata Su Tang lembut. Seharusnya itu tempat latihan di mana monster dengan level yang sesuai muncul, tergantung kekuatan spiritualnya. Selamatkan aku. Bai Ze masih menangis. Ia hanya ingin menjauh dari Helan Fei Qiong, tetapi kini ia sangat berharap bisa mendapatkan perlindungan lagi. Karena ini tempat latihan, jadi mudah saja, kata Golden Crow Star Lord, ayo kita lihat apa yang aneh dari binatang pasir itu. Baiklah, Helan Fei Qiong mengangguk. Mereka bertiga bergegas menuju gurun bersama-sama. Ketika Bai Ze melihat Su Tang dan yang lainnya datang untuk menyelamatkannya, ia hampir menangis kegirangan dan mengulurkan tangannya ke arah Su Tang dan yang lainnya. Turun. Helan Fei Qiong mengayunkan telapak tangannya, dan kekuatan telapak tangannya menyapu ke bawah dan mengenai tubuh Bai Ze. Tiba-tiba menyadari bahwa Helan Fei Qiong sedang menyerangnya, mata Bai Ze tiba-tiba melebar dan ia meraung, "Kau!" Ia hanya sempat mengucapkan sepatah kata sebelum kekuatan telapak tangannya menyapunya langsung ke padang pasir. Sesaat kemudian, seekor monster melompat keluar dari pasir dan menelan Bai Ze dalam sekali teguk. Sebenarnya, mereka bertiga sudah membuat penilaian. Ternyata itu adalah tempat latihan buatan manusia, jadi niat awalnya jelas bukan untuk membasmi orang. Namun, Bai Ze tidak tahu bahwa saat ia ditelan, matanya dipenuhi keputusasaan. Tak lama kemudian, Su Tang dan yang lainnya juga mendekati pasir. Benar saja, sesosok monster yang lebih besar dan lebih lincah muncul, meraung dan menyerbu ke arah mereka. Kali ini, mereka tidak menyerang lagi, melainkan hanya menggunakan pikiran spiritual mereka untuk melindungi tubuh dan membiarkan monster itu menelan mereka. Su Tang merasakan kegelapan di depan matanya, dan kemudian dia mendapati dirinya terbungkus dalam badai debu bagaikan tornado, yang membawanya dan berputar turun terus-menerus. Ada beberapa pilar pasir dan debu di sekitarnya, dengan Golden Crow Star Lord, Helan Fei Qiong, Bai Ze dan harimau raksasa perak di antara mereka. Tiba-tiba, Su Tang merasakan sakit yang tajam. Sebuah kekuatan yang tak terjelaskan menembus tubuhnya melalui kesadaran pelindung tubuhnya dan langsung masuk ke dalam tubuhnya, bagaikan pisau baja yang tak terhitung jumlahnya menggores sendi-sendinya. Dalam sekejap, Su Tang berkeringat dingin karena rasa sakit yang luar biasa. Penguasa bintang gagak emas di sisi lain juga menunjukkan ekspresi kesakitan dan bahkan sedikit panik. Jelas ia tidak mengerti dari mana datangnya kekuatan semacam itu. Harimau raksasa perak itu berada dalam kondisi yang sangat buruk. Ia berguling-guling dan meraung di debu seperti orang gila, berusaha melepaskan diri. Helan Fei Qiong masih tenang, tetapi alisnya berkerut erat, dan ia pasti juga tidak merasa rileks. Hanya Bai Ze yang paling rileks. Ia tampak tidak merasakan apa-apa. Setelah lolos dari maut, ia melihat sekeliling, mengamati segala sesuatu di sekitarnya, tetapi ketika ia menatap Helan Fei Qiong, ia tampak menggertakkan giginya. Di bawah pasir dan debu, tampak gumpalan asap tak berujung, yang darinya muncul sebuah pulau kecil. Gumpalan debu itu mengarah ke pulau itu. Semakin dekat, mereka menyadari bahwa pulau itu membentang luas. Sepetak lahan hijau muncul di depan mereka, lalu dengan cepat meluas membentuk petak-petak hutan dan padang rumput. Boom, boom, boom. Beberapa orang mendarat di tanah datar satu demi satu. Rumah-rumah dan jalanan bobrok di sekitar mereka. Seharusnya tempat ini dulunya sebuah desa, tetapi sudah lama ditinggalkan. Batu-batu di tanah datar memancarkan semburan cahaya, dan segala macam jimat aneh terlihat berkilauan di dalamnya. Mata Su Tang tertuju pada jimat-jimat itu, merekam semua yang dilihatnya. Ia memiliki istana pikiran, suatu kelebihan yang tak tertandingi orang biasa. Meskipun ia tidak mengerti apa yang diwakili oleh jimat-jimat itu, ia dapat merekam semuanya dalam sekejap. Tidak akan terlambat untuk merenungkan misterinya nanti.
Sang penguasa bintang gagak emas menghela napas panjang dan bergumam dengan rasa takut yang masih tersisa, sungguh formasi spiritual yang aneh. Pikiran ilahi adalah satu-satunya cara bagi para penguasa bintang untuk melancarkan serangan atau mempertahankan diri. Ia belum pernah mendengar formasi spiritual yang mampu menembus pikiran ilahi pelindung tanpa hambatan apapun dan bertindak langsung pada tubuh para penguasa bintang. Untungnya, perjalanan kultivasinya yang panjang telah membuat pikirannya sangat kuat. Jika tidak, rasa sakit yang luar biasa akan membuatnya kehilangan ketenangannya saat itu juga. Helan Fei Qiong menyeka keringat dingin dari kepalanya, lalu menyipitkan matanya dan mengamati pemandangan di sekitarnya. Plop, harimau perak raksasa itu ambruk ke tanah, lalu berjuang untuk bangun, lalu ambruk lagi. Ia tak tahu berapa banyak keringat yang telah ditumpahkannya, meninggalkan bercak-bercak noda air di lempengan batu. Bagaimana mungkin orang itu baik-baik saja? Golden Crow Star Lord menatap Bai Ze. Bai Ze mengangkat kepalanya dan mengabaikannya, tetapi dia tidak berpikir untuk pergi, karena dia secara bertahap menyadari bahwa ini seharusnya bukan dunia manusia. Energi spiritualnya telah terkuras, jadi dampaknya paling kecil, kata Su Tang. Jimat di prasasti batu telah meredup, dan ia tidak bisa lagi merekam. Tapi energi spiritual kami tetap penuh, jadi dampaknya lebih terasa. Seperti yang diharapkan, kata Golden Crow Star Lord, formasi penyegelan Ibel memang formasi pelatihan. Ya, itu memaksa para praktisi untuk mengerahkan sisa kekuatan spiritual mereka, kalau tidak, mereka harus menanggung rasa sakit seperti itu. Helan Fei Qiong pun mengerti. Pada saat ini, gelombang kekuatan spiritual datang dari kejauhan, dan Su Tang dan yang lainnya akhirnya bisa tenang. Selama ada makhluk hidup, mereka bisa langsung menanyakan informasi tentang arai penyegel Ibel, yang jauh lebih baik daripada berkeliaran tanpa tujuan. Boom-boom, beberapa sosok meluncur turun dari udara dengan kecepatan luar biasa. Pemimpinnya memiliki 6 sayap, dan yang lainnya kebanyakan memiliki 2 atau 4 sayap. Su Tang telah mengetahui situasi para praktisi di alam Ibel dari penguasa bintang gagak emas. Keturunan keluarga Kaisar Qiancheng semuanya memiliki 6 sayap, keturunan Kekaisaran Beihe memiliki 4 sayap, dan keturunan Kekaisaran Dunia Tengah memiliki 2 sayap. Jumlah sayap tidak mewakili kekuatan, tetapi hanya mewakili warisan garis keturunan yang berbeda. Barang baru telah tiba, kata Ibel terkemuka sambil tersenyum. Kita sepakat bahwa akulah yang pertama memilih kali ini. Kau sungguh beruntung, Ibel bersayap itu mendesah, matanya tertuju pada Helan Fei Qiong. Tanpa terkecuali, Ibel-ibel lain semua menatap Helan Fei Qiong. Kondisi pikiran para kultivator agak aneh. Semakin tinggi alamnya, semakin murni keinginannya. Ketika mereka mencapai alam Dewa Bintang, selain kultivasi, hanya ada sedikit hal yang dapat menggerakkan hati mereka. Misalnya, penguasa bintang Taigo dan penguasa bintang Fuhan hanya ingin mendapatkan benih roh 1000 agung milik Helan Fei Qiong. Meskipun penampilannya sangat cantik, mereka tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Namun, ibel-ibel di depan mereka hanya melihat penampilannya tetapi gagal melihat bahaya yang nyata. Hahaha, semuanya berubah. Ibel pemimpin itu tertawa, lalu menunjuk Helan Fei Qiong dan berkata, aku menginginkannya, dan aku juga menginginkan harimau itu. Aku menginginkan kedua anak laki-laki tampan itu, kata ibel bersayap itu. Cowok ganteng. Mata Su Tang tak bisa menahan diri untuk menatap Bai Ze. Su Tang tampak tak berdaya, sementara Bai Ze terkekeh. Apakah kau hanya meninggalkanku dengan seorang tua tak berguna? Teriak setan lainnya. Ikut aku, ibel yang memimpin melompat, membuka tangannya yang besar, dan meraih Helan Fei Qiong dari kejauhan. Respons Helan Fei Qiong sederhana. Ia mengangkat tinjunya dan mengayunkannya. Kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus. Sebelum ibel yang memimpin sempat bereaksi, tubuhnya berubah menjadi potongan-potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Para ibel di kejauhan juga tersapu oleh angin kencang dari tinju tersebut. Mereka terbang sambil meratap atau mundur berulang kali, menyemburkan darah dari mulut mereka. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, para ibel berusaha sekuat tenaga untuk mengalirkan pembuluh darah spiritual mereka dan segera mundur. Golden Crow Star Lord berkata dengan dingin, mau pergi. Tidak akan semudah itu. Sang Dewa Bintang Gagak Emas melompat ringan dan terbang lebih dari 100 meter bagai kilat, menghalangi jalan para ibel. Kemudian percikan api melesat dari ujung jarinya, dan percikan itu mendarat di tubuh ibel tercepat. Seluruh tubuh ibel itu pun dilalap api. Ia jatuh ke tanah sambil meraung, berguling-guling tak terkendali di atas lempengan batu. Dalam waktu kurang dari 5 tarikan napas, pria kuat itu terbakar menjadi abu yang tak terhitung jumlahnya, dan api akhirnya padam. 3 setan yang tersisa berdiri di sana dalam keadaan linglung, tidak berani bergerak. Meskipun arai penyegel ibel adalah tempat untuk berlatih, kebanyakan orang yang memasukinya bukanlah orang baik. Mereka memiliki status yang sangat mulia di alam ibel. Mereka adalah keturunan keluarga kaisar atau kerabat petinggi.
Mereka melakukan kejahatan dan tidak dapat dieksekusi, jadi mereka dijebloskan ke dalam arai penyegel ibel. Mereka terbiasa melakukan apapun yang mereka inginkan, yang menyebabkan kejadian tadi. Di mana tempat ini? Tanya Golden Crow Star-Lord sambil mengerutkan kening. Segel ibel. Seorang ibel berkata dengan berani, kau dikurung di sini, apa kau tidak tahu? Tentu saja aku tahu ini formasi penyegel ibel. Golden Crow Star-Lord mengerutkan kening dan bertanya, dari mana asalmu? Kami datang dari Yuan Morich, kata ibel lain sambil mengangguk dan membungkuk, giliran kami bulan ini. Apa giliranmu? Tanya Golden Crow Star-Lord lagi. Kami, ibel itu menunjukkan ekspresi getir di wajahnya, lalu perlahan menundukkan kepalanya. Bawa kami ke punggung Bukit Yuanmo, kata Helan Fei Qiong. Mata para ibel berbinar gembira saat mereka mengangguk setuju. Salah satu dari mereka berbalik dengan tidak sabar dan menunjuk ke depan, Tuan-tuan, ke sini, ke sini. Kau yang memimpin jalan, kata Dewa Bintang Gagak Emas. Su Tang menatap punggung para ibel dan berbisik, mungkinkah ada penguasa bintang yang tersembunyi di dalam formasi penyegel ibel? Para ibel tadi seharusnya bisa melihat kekuatan Helan Fei Qiong dan Golden Crow Star-Lord. Setidaknya, mereka berada di alam Sein Agung. Mereka mampu mengubah kejutan menjadi kegembiraan, yang pasti karena mereka punya sesuatu untuk diandalkan. Tidak peduli apa yang dimilikinya, kata Helan Fei Qiong ringan. Tak lama kemudian, para ibel membawa Su Tang dan yang lainnya ke dalam hutan bambu yang lebat. Energi spiritual yang mereka rasakan semakin pekat, terutama di hutan bambu tersebut. Bambu-bambu itu tampak tidak tumbuh secara alami. Ada serpihan simbol spiritual samar yang berkelap-kelip di ruas-ruas bambu. Sekilas, tampak seperti ada banyak bintik di sana-sini. Sang Dewa Bintang Gagak Emas mengulurkan tangan dan mengambil sepotong bambu, lalu mematahkannya dengan lembut. Ia menatap tabung bambu itu dalam diam sejenak, lalu meninggikan suaranya dan bertanya, apa ini? Ini adalah bambu bintik ibel, jawab si ibel dengan tergesa-gesa. Golden Crow Star-Lord melemparkan tabung bambu itu ke tanah dan berbisik, kau benar, pasti ada Daxiu di dalam formasi penyegelan ibel, tapi dia jelas bukan pencipta formasi penyegelan ibel. Mengapa? Tanya Su Tang. Untuk bisa menciptakan susunan latihan spiritual semacam ini, seseorang harus memiliki kekuatan supernatural yang hebat. Medan bintang begitu luas sehingga seseorang bisa pergi kemana saja. Untuk apa repot-repot tinggal di tempat terpencil? Tanya Dewa Bintang Gagak Emas. Tempat ini tidak terlalu terpencil, kan? Tanya Helan Fei Qiong. Bagi para kultivator alam suci, berkultivasi di sini bagaikan ikan di air, tetapi bagi penguasa bintang Daluo, energi spiritual dalam arai penyegel ibel hanyalah setetes air di lautan. Penguasa bintang Gagak Emas berkata, berkultivasi itu seperti mendayung melawan arus. Jika kau tidak maju, kau akan mundur. Jika dia tinggal di sini selama 3 atau 500 tahun, dia pasti sudah kelelahan sejak lama. Bai Ze pulih dengan cepat, dan ibelnya telah pulih. Sepertinya formasi penyegel ibel ini cukup bermanfaat bagi mereka. Su Tang berkata, jika ini tempat latihan yang luar biasa, mengapa disebut formasi penyegel ibel? Harimau perak raksasa itu meraung teredam. Ia memang telah memulihkan sebagian semangatnya, tetapi ia tak ingin menanggung rasa sakit yang menyayat hati itu lagi, betapapun besar manfaatnya. Pergilah ke Yuan Morich dan kebenaran akan terungkap dengan sendirinya, kata Golden Crow Star-Lord. Energi spiritual di depan semakin pekat. Setelah melewati hutan bambu, hamparan pegunungan tiba-tiba muncul di depan. Ada jalan di tengah hutan belantara, dan sekelompok ibel berjalan di depan. Ketika mereka menoleh ke belakang dan melihat mereka, mereka berhamburan seperti burung yang ketakutan. Setelah beberapa saat, mereka perlahan mendekati gunung di depan mereka. Tiba-tiba, gelombang kekuatan spiritual yang kuat terlempar dari gunung ke langit, lalu jatuh ke arah mereka. Su Tang dan yang lainnya mendongak. Mereka melihat seorang pria tua yang tampaknya berusia sekitar 60 tahun. Ia memiliki sepasang alis panjang yang menjuntai ke pipinya. Hidungnya mancung, mulutnya lebar, dan wajahnya montok. Ia tampak sangat kaya dan baik hati. Matanya menyapu Su Tang dan yang lainnya, lalu ia tersenyum dan berkata, pagi-pagi sekali, ada beberapa burung roh berkicau tanpa henti di luar pintu. Aku menghitung dengan jari dan tahu bahwa seorang tamu terhormat akan datang hari ini. Ternyata benar, hehehe, aku di sini untuk menyambut kalian, teman-temanku. Namaku Golden Crow, ini Shadow Demon Star-Lord, dan ini Tousan Illusion Star-Lord. Golden Crow Star-Lord berkata sambil tersenyum, maaf mengganggu. Merupakan suatu kehormatan besar bagi tamu-tamu terhormat yang datang dari jauh. Saya sangat senang mendengarnya. Semakin banyak gangguan yang Anda buat, semakin baik. Semuanya, kumohon, kumohon. Pria tua itu tampak sangat senang. Su Tang dan Helan Fei Qiong saling berpandangan dan bisa melihat senyum satu sama lain. Sesuai instruksi Dewa Bintang Gagak Emas,
lelaki tua di seberang sana tidak boleh meninggalkan medan bintang, kalau tidak, ia tidak akan kehilangan gelar dewa, dan ia tidak akan terus-menerus menyebut nama aslinya. Di bawah bimbingan lelaki tua itu, semua orang melepaskan teknik terbang dan melompati pegunungan. Di balik pegunungan itu terdapat sebuah cekungan yang dikelilingi pegunungan. Area itu tidak terlalu luas, hanya sekitar 100 mil, tetapi penuh dengan bunga dan tanaman eksotis. Lelaki tua itu adalah yang pertama mendarat di sebuah jalan setapak. Setelah berjalan 100 langkah ke depan, sebuah halaman yang tenang muncul di hadapannya. Semua orang berjalan memasuki halaman satu demi satu. Ada beberapa pelayan di halaman. Ketika mereka melihat semua orang masuk, mereka segera menyiapkan jamuan makan. Namun, hidangan di sini sangat sederhana, semuanya vegetarian. Ada akar dan batang tanaman, sepiring bunga lavender, dan beberapa piring daun rumput. Dipadukan dengan suasana tenang di sini, suasananya terasa seperti dunia lain. Apakah orang-orang tak berguna ini menyinggung tamu terhormat kita? Tatapan Qian Chengzi tertuju pada para ibel yang terdiam. Ketidaktahuan bukanlah kejahatan, lupakan saja, kata Helan Fei Qiong ringan, dia terlalu malas untuk peduli pada apapun. Anda memang orang yang murah hati, kata Qian Chengzi sambil tersenyum, lalu memelototi para ibel dan berkata, terima kasih, para tamu terhormat, lalu keluarlah dari sini. Para setan itu nampaknya agak tidak rela, mungkin mereka mengira tuannya pasti akan mendukung mereka, tetapi keadaan sudah di luar kendali mereka, mereka hanya bisa meminta maaf dengan lesu lalu buru-buru mundur. Tempat ini miskin dan terpencil, tidak banyak makanan enak di sini. Saya harap Anda, para tamu terhormat, bisa mencoba makanan segar. Silakan, Qian Cheng mengerti dan minggir. Penguasa bintang gagak emas tidak mengoceh dan duduk di kursi dengan angkuh. Para penguasa bintang yang telah lama berlatih di bidang bintang telah membentuk rutinitas dalam cara mereka berinteraksi satu sama lain. Sikap terhadap orang asing, kenalan, dan teman semuanya jelas berbeda. Pria tua itu jelas sangat kekanak-kanakan dan tidak mengikuti rutinitas tersebut. Seharusnya dia tetap berada di dalam formasi penyegel ibel dan tidak pernah keluar. Karena penguasa bintang gagak emas memiliki senioritas tertinggi dan tertua, sudah sepantasnya dia duduk di kursi. Su Tang dan Helan Fei Qiong juga duduk. Su Tang mengambil sekuntum bunga lavender dan menggigitnya. Kelopak bunganya sangat menyegarkan dan sedikit manis. Ketika seseorang mencapai alam Dewa Bintang, kesadaran ilahi akan mengalir deras ke seluruh tubuh. Tidak perlu khawatir tentang apapun yang salah dengan makanannya. Jika memang ada bahaya tersembunyi, kesadaran ilahi akan segera memberikan peringatan. Apakah kamu dari alam ibel? Qian Chengzi bertanya sambil tersenyum, apakah kamu pernah ke Kekaisaran Matahari Merah? Aku ingin tahu siapa Kaisar Kekaisaran Matahari Merah saat ini. Su Tang tetap diam dan memutuskan untuk menyerahkan urusan semacam itu kepada penguasa bintang gagak emas. Lagi pula, ini adalah formasi penyegel ibel tempat para penjahat terpidana sering dikurung. Qian Cheng Junfa telah hidup selama 1000 tahun, jadi mustahil bagi lelaki tua itu untuk tidak mengetahui identitas Kaisar Kekaisaran Matahari Merah. Ia hanya berbasa-basi. Ini Qian Cheng Junfa, kata Dewa Bintang Gagak Emas sambil tersenyum. Anak itu, Qian Chengzi terkejut, lalu mendesah. Dia benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai seorang jenius dan telah menjadi kaisar. Oh, kau juga kenal Qian Cheng Junfa? Tanya Dewa Bintang Gagak Emas. Tentu saja aku mengenalinya. Qian Chengzi tersenyum dan berkata, kalau bicara soal senioritas, dia seharusnya memanggilku paman. Ngomong-ngomong, alasan kalian para tamu terhormat datang ke formasi penyegel ibel ini adalah kita harus kembali ke wilayah bintang, kata penguasa bintang Gagak Emas. Jalan bintang di luar semuanya terhalang, dan kita punya urusan mendesak yang harus diselesaikan, jadi kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kita kebetulan ingat bahwa beberapa penguasa ibel yang kita kenal telah melarikan diri dari formasi penyegel ibel ini, jadi kita pikir kita akan datang ke sini dan mencari jalan keluar. Oh, alis panjang Qian Chengzi berkedut dan dia merenung. Kau seharusnya sudah mencapai alam Dewa Bintang sejak lama, jadi mengapa kau tidak pergi saja? Tatapan Dewa Bintang Gagak Emas tertuju pada lelaki tua itu. Aku ingin pergi, tapi aku tidak bisa. Qian Chengzi tersenyum kecut. Tapi tinggal di sini juga bukan pilihan. Golden Crow Star Lord merasa tenang. Jika pihak lain mengaku tidak bisa pergi, maka mereka seharusnya tahu di mana jalan keluarnya. Ia berhenti sejenak. Aku melihat istana sucimu sudah menunjukkan tanda-tanda layu. Jika kau tidak pergi dalam 100 tahun, kau benar-benar tidak akan bisa pergi. Praktisi awam umumnya berlatih dalam 3 tahap pertama, mengolah istana Qi, lalu istana Yuan, dan terakhir istana Zi. Istana Zi terletak di tengah otak, di belakang alis. Istana ini merupakan tempat berkembangnya pikiran ilahi dan merupakan titik terpenting dalam latihan. Oleh karena itu, alis juga disebut senting.
Keberlimpahan pikiran ilahi dapat dilihat dari kilauan cahaya yang berkilauan di alis. Aduh, Presiden Qian Chengzi menghela nafas. Tak apa, ini takdir kita bertemu, kata Golden Crow Star-Lord. Ia lalu mengeluarkan selusin botol porselen kecil dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja. Pil pembebasan ini mungkin akan memberimu kelegaan selama 100 tahun. Kau bisa dengan tenang mengatasi kekhawatiranmu. Apa yang terjadi setelahnya, semuanya terserah padamu. Su Tang berhenti mengunyah sejenak, lalu menelan semua kelopak bunga di mulutnya, tertawa dalam hati. Terakhir kali Dewa Bintang Gagak Emas bertemu dengannya, ia mengatakan hal yang sama. Sepertinya deskripsi Tai Sushang memang benar. Dewa Bintang Gagak Emas memang sangat murah hati dan suka berteman. Faktanya, justru karena cara berinteraksi inilah Golden Crow Star-Lord bertahan hingga hari ini. Bahkan Tai Sushang, seorang penguasa kejam yang terkenal di bidang bintang, hanya menuliskan di buku hariannya betapa tidak kompetennya Golden Crow Star-Lord, tetapi tidak pernah berpikir untuk mencelakainya. Kebanyakan kultivator hebat yang mampu menembus ranah bintang memiliki prinsip dan etika masing-masing, bahkan Tai Sushang pun tak terkecuali. Jika dia benar-benar orang menyebalkan, dengan mentalitas seperti itu, mustahil baginya untuk memasuki ranah bintang. Harta karun surga dan bumi adalah milik bersama, jadi pertempuran tak terelakkan. Bukan masalah besar, para dewa bintang bertarung secara terbuka, dan wajar saja jika mereka menggunakan konspirasi dan tipu daya, dan mereka tidak akan menyimpan dendam. Namun, jika kau memanfaatkan Dewa Bintang Gagak Emas, kau tentu harus memberi ruang gerak dan tidak melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim. Adapun alasan mengapa penguasa bintang Taiguo dan penguasa bintang Fuhan ingin menikam Su Tang dari belakang, ada berbagai alasan. Di satu sisi, mereka percaya bahwa penguasa bintang Zhen Miao tidak adil dan bias terhadap Su Tang. Di sisi lain, mereka menghadapi situasi genting dan tahu bahwa mereka akan dikepung oleh berbagai wilayah bintang, sehingga mereka tidak ragu dan siap untuk meraup keuntungan terakhir. Ini cuma masalah satu pikiran. Biasanya, penguasa bintang Taiguo dan penguasa bintang Fuhan juga punya batasnya masing-masing. Kalau mereka benar-benar jahat sampai ke akar-akarnya, setidaknya mereka tidak akan pernah saling percaya seperti itu. Qian Chengzi tertegun, menatap botol-botol porselen kecil di atas meja dengan tatapan kosong. Setelah sekian lama, ia mengulurkan ujung jarinya yang gemetar, mengambil salah satu botol porselen, membukanya perlahan, menghirup aroma ramuan itu dalam-dalam, lalu menyipitkan mata membentuk garis, tampak sangat mabuk. Qian Cheng tahu bahwa meskipun Gunung Yuanmo penuh dengan bunga dan tanaman eksotis, ramuan yang dibutuhkan untuk budidaya para penguasa bintang sangat beragam, dan beberapa hanya tersedia di tempat khusus di bidang bintang tertentu. Ia terjebak dalam formasi penyegel ibel dan tidak memiliki benih sama sekali. Kalaupun memilikinya, ia mungkin tidak tahu formulanya, apalagi cara mengolahnya. Ramuan yang dikeluarkan oleh penguasa bintang Gagak Emas memecahkan masalah mendesaknya. Terima kasih, Senior Golden Crow. Qian Chengzi membungkuk dalam-dalam kepada Golden Crow Star-Lord, air mata menggenang di sudut matanya. Sama-sama, Golden Crow Star-Lord tersenyum dan melambaikan tangannya. Jika kau begitu baik, aku sungguh tidak tahu bagaimana membalasnya. Qian Chengzi perlahan mengangkat kepalanya. Sudah kubilang, ini cuma masalah sepele, nggak perlu. Kata Golden Crow Star-Lord, ngomong-ngomong, kita ada urusan mendesak dan harus kembali ke wilayah bintang. Apa yang mulia tahu ada jalan keluar ke wilayah bintang di dalam formasi penyegel ibel ini? Entahlah. Qian Chengzi mengerutkan kening dan berpikir sejenak, tapi aku tahu beberapa penguasa bintang pernah muncul di formasi penyegel ibel sebelumnya, dan mereka semua menghilang di sepanjang Sungai Merah. Sungai Merah. Golden Crow Star-Lord berhenti sejenak. Di mana itu? Istirahatlah dulu di sini bersamaku. Aku akan mengantarmu ke Honghe besok, kata Qian Chengzi. Tidak, kami sedang terburu-buru untuk kembali. Lebih cepat lebih baik, kata Golden Crow Star-Lord dengan nada tegas. Ini karena dia telah memberikan manfaat dan mengambil ramuanku, jadi aku tidak bisa begitu saja menolak untuk membantu masalah sekecil ini, kan? Ini, Qian Chengzi berhenti sejenak dan berkata, baiklah, aku akan membuat beberapa persiapan. Namun, keadaan agak tidak menentu di dekat Sungai Merah, jadi harap berhati-hati. Hehe, Dewa Bintang Gagak Emas tertawa. Ia telah menyaksikan badai dan ombak yang tak terhitung jumlahnya. Tempat ini hanyalah formasi spiritual di wilayah primordial. Jika ia bertemu dengan seorang penguasa bintang yang sering berkelana di medan bintang, sering bertemu, dan selalu dalam kondisi prima, ia mungkin masih sedikit khawatir. Namun, bagi kultivator hebat seperti Qian Chengzi Hui yang hampir mati, ia tidak peduli meskipun jumlahnya lebih dari selusin. Qian Chengzi tidak berkata apa-apa lagi dan masuk ke dalam rumah. Ketika keluar, ia memegang sepasang cambuk emas di tangannya. Lalu ia berkata, semuanya, ikuti aku. Setelah berkata demikian,
Qian Chengzi pun melesat dan terbang menuju tempat berkabut di kejauhan. Su Tang dan yang lainnya juga bersemangat dan mengikuti Qian Chengzi Hui. Dalam sekejap mata, mereka sudah jauh dari Yuan Morich. Pada saat ini, Su Tang tiba-tiba menyadari bahwa sosok Qian Chengzi Hui tampak semakin redup, dan fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkannya juga melemah dengan cepat. Helan Fei Qiong dan Golden Crow Star-Lord juga memperhatikannya dan bertukar pandang. Kalian semua juga menyadarinya. Qian Chengzi tersenyum kecut. Kesadaranku terkunci di punggung Bukit Yuanmo. Semakin jauh aku dari punggung Bukit Yuanmo, semakin lemah kekuatan spiritualku. Jadi, aku ingin pergi, tapi aku tidak bisa. Bisakah itu menghilangkan kesadaranmu? Golden Crow Star-Lord terkejut siapa orang itu. Aduh, Qian Chengzi mendesah, dan dia tampak enggan membicarakan topik ini. Su Tang dan yang lainnya tidak berani bertanya lebih jauh, mereka hanya diam saja. Semua orang telah terbang menjauh dari padang rumput dan memasuki kabut satu demi satu. Kabut itu terasa sangat tebal, seperti timah dan batu, membuat semua orang merasakan tekanan yang tak terjelaskan. Pikiran spiritual mereka tak dapat menyebar, dan kecuali Qian Chengzi Hui dan Su Tang, tak seorang pun dapat menentukan arah. Qian Chengzi adalah pemilik penginapan dan sangat mengenal medan di sini. Su Tang memiliki mata ajaib, dan kabut setebal apapun tidak dapat menghalangi wawasan mata ajaib tersebut. Dalam penglihatan Su Tang, kabut hanyalah benang-benang tipis. Ia dapat dengan mudah menembus kabut dan melihat energi spiritual yang tumbuh di padang rumput di kejauhan. Tiba-tiba, sebuah desa muncul di hadapan mereka, dan beberapa sosok berjalan di desa tersebut. Karena kabut, ketika Su Tang dan yang lainnya sudah sangat dekat, sosok-sosok itu hanya menyadari fluktuasi kekuatan spiritual yang datang dari udara, dan mereka tampak sangat panik sesaat. Wuus, anak panah tajam beterbangan entah dari mana dan melesat ke arah mereka bagai tetesan air hujan. Orang menyebalkan ini selalu begitu bodoh tentang hidup dan mati mereka sendiri. Qian Chengzi sedikit kesal. Ia mengangkat cambuk gandanya dan terbang ke depan sambil terus melepaskan energinya. Kekuatan cambuk itu menggelinding turun seperti naga raksasa, dan gubuk-gubuk hancur berkeping-keping, diiringi suara ratapan bersahutan. Namun, Su Tang dan yang lainnya tidak mengambil tindakan. Pertempuran semacam ini agak sulit dijelaskan, dan kultivasi para tokoh itu sangat buruk. Kecuali jika diperlukan, mereka tidak akan menyerang mereka yang tidak berdaya. Qian Chengzi terus terbang maju. Hanya dalam beberapa tarikan napas, desa di bawahnya berubah menjadi rerun dewa, dan sosok-sosok itu melarikan diri ke kejauhan dengan panik bersama anak-anak mereka. Qian Chengzi Hui bergegas menyusul, dan pada saat ini, suara gemuruh yang mengejutkan terdengar samar-samar dari kedalaman kabut di depan. Qian Chengzi tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk berkata, semuanya, hati-hati, orang-orang itu telah melepaskan monster lagi. Mereka cuma perempuan dan anak-anak, ngapain repot-repot. Golden Crow Star-Lord mengerutkan kening. Kita bisa ambil jalan pintas dan lewati mereka. Qian Chengzi Hui tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, kau baik sekali. Baiklah, mari kita lepaskan mereka hari ini. Setelah berkata begitu, sosok Qian Chengzi Hui terbang tinggi ke angkasa. Setelah terbang ke depan beberapa saat, Su Tang sedikit mengernyit. Ia tiba-tiba menyadari bahwa Qian Chengzi Hui tampaknya telah mengambil jalan memutar yang tepat, yang berarti mereka tidak perlu pergi ke desa itu. Kabut ini membuatku merasa sedikit tidak nyaman, kata Helan Fei Qiong dengan suara rendah. Itu ada di depan, kata Su Tang dengan suara rendah. Oh, kamu bisa melihatnya. Helan Fei Qiong tertegun. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi berubah pikiran dan menelannya kembali. Ada sungai besar yang memancarkan energi spiritual di depannya, yang seharusnya sungai merah. Ia akan segera keluar, jadi tidak perlu membuat masalah lagi. Setelah beberapa saat, Qian Chengzi berseru, sungai merah ada di depan. Pada saat ini, semua orang telah menembus kabut dan meninggalkan tekanan yang tak terjelaskan itu. Semua orang merasa rileks. Penguasa bintang gagak emas berhenti dan melihat sekeliling. Kemudian ia melihat serangkaian lubang gelap di pegunungan yang jauh, yang tampak seperti gua-gua tempat tinggal. Di mana tempat itu? Tanya Dewa Bintang Gagak Emas. Aku juga tidak tahu, jawab Qian Cheng, biasanya aku tidak sampai sejauh ini. Penguasa Bintang Gagak Emas menoleh ke arah Qian Chengzi Hui dan mendapati butiran-butiran keringat yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di kepala Qian Chengzi Hui, wajahnya memucat, dan tubuhnya gemetar, seolah-olah dia tidak mampu bertahan lagi. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Golden Crow Star-Lord. Tidak apa-apa, Presiden Qian Chengzi menarik napas. Sepertinya ada formasi spiritual lain di depan, yang agak mirip dengan tempat kita masuk, kata Helan Fei Qiong tiba-tiba. Pergi dan lihatlah, kata Dewa Bintang Gagak Emas. Ia lalu mengeluarkan sebuah botol porselen kecil dan melemparkannya kepada Qian Cheng, makanlah sekarang. Ini akan baik untukmu. Terima kasih,
Senior, kata Qian Chengzi cepat. Ia tidak berpura-pura dan langsung membuka botol porselen, mengeluarkan pil di dalamnya, dan memasukkannya ke dalam mulut. Tak lama kemudian, Dewa Bintang Gagak Emas mendarat di formasi spiritual kecil itu. Formasi spiritual itu hanya berjarak 100 meter. Ia dapat dengan jelas melihat jimat-jimat spiritual mengalir di bawah kakinya. Terdapat sebuah panggung tinggi di tengah formasi, yang juga diukir dengan jimat-jimat spiritual. Penguasa Bintang Gagak Emas mendarat di panggung tinggi dan melihat sekeliling. Ia tidak dapat memahami misteri formasi spiritual ini, tetapi para penguasa Ibel itu menghilang di dekat Sungai Merah, jadi pasti ada masalah. Qian Chengzi mendarat di samping Golden Crow Star Lord lalu menyeka keringat di dahinya. Su Tang dan Helan Fei Qiong juga mendarat, diikuti oleh Bai Ze dan Harimau Perak Raksasa. Formasi spiritual macam apa ini? Tanya penguasa Bintang Gagak Emas kepada Qian Chengzi Hui. Aku tidak yakin. Kepala Qian Chengzi bermandikan keringat. Meskipun ia terus menyekanya, keringat itu tak kunjung hilang. Ia tampak menahan sakit yang tak tertahankan. Ia menundukkan kepala dan mengamati rune yang berkelap-kelip dengan saksama. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, aku mengenali beberapa jimat spiritual. Sepertinya itu susunan teleportasi. Oh, apakah kau punya cara untuk membuka formasi spiritual ini? Golden Crow Star Lord terkejut sekaligus gembira. Akan ku coba. Presiden Qian Chengzi menarik napas dalam-dalam dan mulai mengalirkan pembuluh darah spiritualnya. Ujung jarinya terus mencubit, dan jimat-jimat spiritual yang mengalir di lempengan batu menyala berkeping-keping. Seharusnya jimat-jimat itu memiliki semacam hubungan dengan kesadaran ilahi Qian Chengzi. Melihat formasi roh merasakan sesuatu, Dewa Bintang Gagak Emas menunjukkan ekspresi gembira, tetapi kemudian ia menjadi sedikit khawatir. Ia tidak tahu di mana pintu keluar formasi penyegel Ibel itu. Jika hanya mencapai sekitar pusat bintang Yantian, itu akan merepotkan. Semakin jauh semakin baik, lebih baik meninggalkan bidang bintang ini saja. Kau harus membantuku. Qian Chengzi mengangkat tangannya, tubuhnya terhuyung lagi, dan keringat membasahi kepalanya. Apa yang bisa saya bantu? Tanya Golden Crow Star Lord. Untuk mengaktifkan formasi roh, kita perlu mengaktifkan 3 titik bintang dalam formasi. Senior Golden Crow, kau harus berdiri di sana. Qian Chengzi menunjuk dengan jarinya, lalu menatap Su Tang penguasa bintang Ibel bayangan, kau harus berdiri di sini. Penguasa bintang ilusi 1000, di sana, ya, selangkah ke kiri. Su Tang dan yang lainnya berdiri di arah yang ditunjukkan Qian Chengzi Hui, menatap jimat-jimat yang bergetar hebat di bawah kaki mereka. Posisi mereka membentuk segitiga, saling bersesuaian. Selesai. Qian Chengzi tersenyum, lalu pupil matanya tiba-tiba berubah kemasan. Kemudian ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalirkan pembuluh darah spiritualnya, dan kesadaran ilahi yang dilepaskan menyatu dengan jimat di bawah kakinya. Di tengah serangkaian raungan yang memekakkan telinga, sebuah bintang segitiga muncul di bawah kakinya dan berputar perlahan. Ketika Golden Crow Star Lord melihat bintang segitiga itu, ia tampak sedikit tertegun, seolah teringat sesuatu, lalu raut wajahnya berubah drastis formasi roh penjaga 3 bakat. Ayo, ayo. Saat berikutnya, Dewa Bintang Gagak Emas melepaskan tubuh dharmanya dan memanggil gagak api pada saat yang sama, mencoba melarikan diri dari formasi, tetapi seberkas cahaya keemasan muncul dari bawah kakinya dan menyelimuti seluruh tubuhnya dalam cahaya. Tubuh Dharma yang dilepaskan oleh Dewa Bintang Gagak Emas runtuh seketika di bawah kobaran pilar cahaya. Helan Fei Qiong segera mengeluarkan benih roh 1000 agungnya, tetapi begitu pilar cahaya itu naik, ia merasa pergerakan pikiran spiritualnya menjadi sangat lambat. Benih roh 1000 agung tidak merasakan pikiran spiritualnya, melainkan hanya melayang diam di dalam pilar cahaya. Beraninya kau! Teriak Golden Crow Star Lord. Ia tahu betul konsekuensi terjebak dalam formasi penjaga jiwa 3 bakat. Ia berjuang mati-matian sekuat tenaga, tetapi tak mampu mengguncang pilar cahaya yang tampak ilusif namun sebenarnya sekokoh batu. Kekuatan formasi spiritual berbanding lurus dengan waktu dan kesadaran ilahi yang dihabiskan Sang Pencipta untuk membuat diagram formasi. Misalnya, jika 2 dewa bintang yang sama kuatnya menghabiskan lebih dari 100 hari untuk membuat diagram formasi, kekuatan formasi spiritual tersebut akan lemah dan mereka tidak akan mampu mengalahkan yang lain. Jika mereka menghabiskan lebih dari 1000 hari, Dewa Bintang yang menghancurkan formasi tersebut akan menderita kerugian kecil, tetapi diagram formasi tersebut tetap tidak akan memainkan peran yang menentukan. Jika formasi spiritual disempurnakan selama bertahun-tahun dengan kesadaran ilahi, dan melampaui batas tertentu, formasi spiritual tersebut akan mendapatkan keuntungan yang menghancurkan. Formasi penjaga jiwa 3 bakat ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Qian Chengzi Hui mengatakan bahwa dia belum pernah ke sini, tetapi sebenarnya, ini adalah satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup, jadi bagaimana mungkin dia tidak datang. Qian Chengzi tersenyum puas dan mencubit formula spiritual lebih cepat.
Pilar cahaya mulai berputar perlahan. Pikiran spiritual pelindung Golden Crow Star-Lord dan Helan Fei Qiong terkelupas lapis demi lapis dan meresap ke dalam formasi spiritual sedikit demi sedikit. Rune-rune dalam formasi roh diterangi satu persatu oleh pikiran ilahi mereka, dan fluktuasi formasi roh semakin kuat. Golden Crow Star-Lord dan Helan Fei Qiong dapat merasakan bahwa rune-rune roh yang berkelap-kelip itu bagaikan roh jahat yang telah lapar selama bertahun-tahun, dengan rakus menyerap pikiran ilahi mereka. Dalam sekejap mata, seluruh formasi spiritual menjadi terang benderang, dan cahaya kemerahan melesat ke langit, mewarnainya menjadi merah. Pikiran-pikiran ilahi mengalir dalam formasi spiritual dan akhirnya berkumpul di kaki Qian Cheng Zihui. Qian Cheng Zihui tertawa terbahak-bahak, dan alisnya yang semula tampak kusam kini memancarkan kilau yang menyilaukan. Matanya pun semakin bersinar, bahkan kulit wajahnya pun tampak lembab dan cerah. Kebencian atau dendam apa yang kumiliki terhadapmu sampai kau merencanakan sesuatu seperti ini? Golden Crow Star-Lord meraung sedih dan marah. Ia telah menghadapi banyak bahaya di medan bintang, tetapi hari ini adalah yang paling dirugikan. Sejak mereka bertemu, ia telah menunjukkan niat baik dan memberikan ramuan kepada pihak lain beberapa kali, tetapi ia berakhir seperti ini. Ia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang bahkan setelah dikuras oleh formasi roh penjaga tiga bakat. Helan Fei Qiong juga enggan menyerah. Ia berjuang keras, lalu tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Ia menoleh untuk melihat posisi Su Tang. Su Tang juga terperangkap dalam kolom cahaya. Namun, pikiran spiritual pelindung dirinya dan Golden Crow Star-Lord terus-menerus dilucuti oleh kolom cahaya bagai air, sementara pikiran spiritual Su Tang yang dilucuti hanya sehelai demi sehelai. Mungkinkah Su Tang punya cara lain untuk melindungi dirinya? Kau sudah banyak membantuku, jadi aku akan membantumu sampai akhir, kata Qian Cheng Zi sambil tersenyum. Ekspresi waspadanya telah menghilang, digantikan oleh ekspresi puas. Pil-pil itu hanya bisa memberiku waktu paling lama 100 tahun, yang sungguh tidak cukup. Jika aku bisa merebut kesadaran ilahimu, mungkin aku bisa terbebas dari formasi penyegel ibel terkutuk ini. Formasi penyegel ibel, menyegelmu. Sang penguasa bintang gagak emas tiba-tiba menyadari. Benar, Qian Cheng mengerti dan berkata dengan sungguh-sungguh, gelarku adalah Yuan Jun. Kau seharusnya sudah pernah mendengarnya. Gunung Yuan Mo itu juga diubah oleh kesadaran spiritualku. Kau Yuan Jun. Golden Crow Star-Lord menghirup udara dingin, tapi sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang. Pada saat ini, pilar cahaya yang menjebak Su Tang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kesadaran spiritual Su Tang seolah terkuras abis, dan sosoknya meredup. Kemudian, pilar cahaya itu meledak dengan keras, berubah menjadi 9 bintang kecil, menembus udara, dan menghilang tanpa jejak. Hah! Qian Cheng Zi menoleh dan menatap sinar cahaya kosong itu, tampak terkejut. Boom! Cahaya pedang keemasan menyambar dari kabut di seberang sungai merah bagai kilat dan menebas Qian Cheng Zihui. Meskipun cahaya pedang itu cepat, jaraknya agak terlalu jauh, memberi Qian Cheng Zihui cukup waktu untuk bereaksi. Ia menarik diri dan terbang tinggi ke angkasa. Segera setelah itu, Su Tang muncul dari kabut, mengangkat pedang ajaibnya, dan mengejar Qian Cheng Zihui. Melihat Su Tang, Qian Cheng Zi terkejut. Raut wajahnya tampak bingung, dan ia berteriak, siapakah makhluk jahat Qian Cheng Mingzu itu bagimu? Su Tang tidak menjawab. Ia mengaktifkan mata ajaibnya dan menebas dengan cahaya pedang satu demi satu. Sekalipun Qian Cheng Mingzu berada di puncaknya, dia tak akan berani bersikap lancang padaku. Mata Qian Cheng Zihui menunjukkan kemarahan denganmu. Sebelum selesai berbicara, ia mencubit formula spiritual itu satu demi satu, dan sebuah jimat melesat keluar dan menggelinding ke arah Su Tang. Su Tang mengayunkan pedang ajaib dan mengenai jimat itu, namun jimat itu tidak hancur seperti yang dibayangkannya, melainkan menempel di pedang ajaib. Sosok Su Tang tiba-tiba berhenti. Ia merasa pedang ajaib itu menjadi sangat berat, seolah-olah bertambah ribuan pon dari udara tipis. Baju zirah ajaibmu hanya buang-buang sumber daya. Lepaskan, teriak Qian Cheng Zi, lalu mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan pedang ajaib itu pun melayang ke arahnya secara otomatis. Su Tang menarik napas panjang dan berusaha sekuat tenaga untuk memegang pedang ajaib itu, tetapi pedang ajaib itu tidak lagi berada di bawah kendalinya dan menyeretnya ke depan dengan terhuyung-huyung. Qian Cheng Zi kembali menunjukkan senyum puas, lalu dia mencubit formula spiritual, dan kecepatan pedang ajaib mendekatinya tiba-tiba meningkat. Ini dia, Su Tang tampak menyerah dan tiba-tiba melepaskan tangannya. Pedang ajaib itu berubah menjadi cahaya keemasan dan berguling ke arah Qian Cheng Zihui. Qian Cheng Zihui mengulurkan tangan untuk meraih pedang ajaib itu, lalu ekspresinya menjadi sangat muram, karena pedang ajaib itu langsung runtuh seperti busa begitu ia meraihnya. Ketika orang kuat bertarung, yang mereka perjuangkan hanyalah sesaat. Su Tang sudah melesat. Dengan wawasan mata ibel, ia melihat gumpalan udara gelap di atas kepala Qian Cheng Zihui. Tidak ada bintang di tubuh Qian Cheng Zihui,
tetapi bintang-bintang itu ada di gumpalan udara itu. Jika itu orang lain, mereka pasti akan ragu, tetapi Su Tang sangat percaya pada mata Ibel. Ia sama sekali tidak ragu, dan menebas kepala Qian Cheng Zihui dengan pedangnya. Boom! Cahaya pedang yang dilepaskan oleh pedang ajaib itu membelah massa udara, tetapi hanya memotong beberapa kaki dan tidak bisa bergerak lebih jauh. Pedang ini jelas tidak melukai Qian Cheng Zihui, tetapi Qian Cheng Zihui seperti tersambar petir. Ia melolong dan jatuh dari udara. Pada saat ini, beberapa sosok berjalan keluar dari kabut satu demi satu, memandang ke arah ini dari kejauhan. Memimpin rombongan itu adalah seorang perempuan berbaju merah. Ia menyipitkan mata, lalu melambaikan tangannya, dan seekor singa raksasa dengan api di sekujur tubuhnya perlahan keluar dari kabut. Singa raksasa itu tidak tertarik pada medan perang antara dua dewa bintang di kejauhan, melainkan harimau raksasa perak yang bersembunyi di sampingnya. Ia membuka mulutnya dan meraung. Harimau perak raksasa itu tiba-tiba menoleh. Ia ingin merespons, tetapi ia merasakan sesuatu dan momentumnya tiba-tiba melemah, bahkan menyusut kembali. Kita tidak bisa mengendalikan tempat ini, bisik Bai Ze di samping, mari kita mundur sedikit. Harimau perak itu merintih, seolah mempertanyakan sesuatu. Bai Ze berkata dengan marah, tentu saja aku ingin membantu, kalau tidak, orang itu pasti akan menyusahkanku kalau dia keluar. Tapi apa yang bisa kita berdua lakukan untuk membantu? Kita hanya akan membuat diri kita sendiri menderita. Di medan perang, Qian Cheng Zihui telah kembali ke langit. Matanya terbuka lebar, darah merembes dari lubang hidung dan matanya. Ia kemudian meraung seperti guntur brengsek, beraninya kau menyakitiku. Su Tang tetap diam dan terus mengayunkan pedang ajaibnya. Cahaya pedang membelah langit dan menebas tubuh Qian Cheng Zihui satu demi satu. Qian Cheng Zi terpental mundur sambil mencubit keterampilan spiritualnya. Jimat spiritual yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya seperti kawanan lebah dan menggelinding ke arah Su Tang. Su Tang sudah tahu kekuatan jimat-jimat itu, jadi ia segera mundur. Namun, jimat-jimat itu seolah memiliki kesadaran dan kehidupannya sendiri, mengelilingi Su Tang dari segala arah. Su Tang tak punya pilihan selain melepaskan cahaya ajaib, mencoba menghancurkan jimat-jimat itu dengan tirai cahaya. Kecepatan cahaya Ibel itu luar biasa cepat, dan jangkauannya sangat luas. Hanya dalam sekejap mata, sebagian besar jimat hancur, tetapi masih tersisa 7 atau 8 jimat. Mereka melewati tirai cahaya dan menyentuh Su Tang. Nak, kau sedang mencari mati. Qian Cheng Zi tersenyum muram, lalu mengangkat tangannya dan berteriak dengan marah, menekan. Sosok Su Tang tiba-tiba membeku di udara, kemudian baju zirah ajaib, topeng ajaib, pedang ajaib dan komponen lain yang terkena noda jimat terpisah dari tubuhnya dan jatuh ke bawah. Su Tang mencibir, berputar, membuang sisa komponen baju zirah sihir, lalu melompat ke arah Qian Cheng Zihui. Komponen-komponen armor sihir yang jatuh kemudian menghilang tanpa jejak. Detik berikutnya, dengan raungan Su Tang, komponen-komponen armor sihir itu kembali tumbuh dari tubuh Su Tang, melindungi seluruh tubuhnya. Cahaya pedang langsung berubah menjadi jarak lebih dari 100 meter, menebas massa udara di atas Qian Cheng Zihui. Ah! Qian Cheng Zi memegang kepalanya dengan tangannya, meratap dan terlempar mundur, matanya dipenuhi ketidakpercayaan saat dia menatap Su Tang. Qian Cheng Zi telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk berlatih jimat. Hal yang paling menakutkan tentang jimatnya adalah jimat itu dapat menahan ribuan senjata spiritual. Bahkan harta spiritual kelahiran Dewa Bintang Daluo pun akan tertahan oleh jimatnya jika ia tidak berhati-hati, seperti pedang ajaib Su Tang tadi. Meskipun efek ini hanya sementara, Dewa Bintang yang kehilangan harta spiritual kelahirannya tak diragukan lagi bagaikan harimau yang cakarnya tercabut. Qian Cheng Zihui kini tak terkalahkan. Namun, jimat semacam ini berguna melawan sebagian besar Dewa Bintang, tetapi jika menyangkut Dewa Bintang yang mempraktikkan metode pemurnian spiritual, jimat ini menjadi tidak efektif. Berbagai komponen pakaian ajaib itu telah lama menghilang antara langit dan bumi, dan yang tersisa di otak Su Tang adalah roh yang murni. Su Tang dapat membuat jiwa roh muncul kapan saja, dan juga dapat membuat jiwa roh menghilang kapan saja. Setelah jiwa roh menghilang, kekuatan jimat secara alami akan menghilang antara langit dan bumi. Qian Cheng Zihui dapat menahan ribuan senjata spiritual, tetapi Su Tang adalah musuh bebuyutannya. Mustahil. Melihat Su Tang yang diselimuti baju besi emas, Qian Cheng Zi meraung. Su Tang terus maju, mengayunkan pedangnya terus-menerus, menebas massa udara di atas Qian Cheng Zihui. Presiden Qian Cheng Zi menarik napas, menjepit formula spiritual itu dengan tangannya, lalu menepuk tanah. Formula spiritual yang menyala itu berubah menjadi asap hitam yang tak terhitung jumlahnya dan menyatu dengan kedalaman bumi. Di kejauhan, wanita berbaju merah akhirnya mengambil keputusan dan melangkah maju. Kakak, teriak seorang pemuda dari belakang, jangan ambil risiko. Yuan Mo selalu licik dan licik. Ini bisa jadi jebakan.
Jebakan. Wanita berbaju merah itu mendesah pelan. Pengkhianat semakin banyak. Strategi perpecahan dan disintegrasi Yuan Mo telah membuahkan hasil. Tak lama lagi Hong Qian dan yang lainnya juga akan membelot ke Yuan Mo. Wilayah kita semakin mengecil, dan jumlah penduduk kita semakin berkurang. Berapa lama kita bisa bertahan? Cobalah. Mungkin ini kesempatan kita. Jika kita benar-benar terjerumus, maka kita hanya bisa menyalahkan nasib buruk kita. Tetapi, pemuda itu masih khawatir. Kau juga melihatnya. Yuan Mo hendak memanggil jiwa ibel. Dia sudah dipaksa sampai sejauh ini. Kenapa kau masih ragu-ragu? Pemuda itu terdiam. Perempuan berbaju merah mengulurkan tangan dan mengelus kepala singa itu. Xiao Bao, ini semua tergantung padamu. Serangan Su Tang tiba-tiba terhenti. Ia mendapati fluktuasi kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya memancar dari bawah tanah. Fluktuasi itu sangat familiar, agak mirip aura yang dipancarkan oleh peti mati terbang di panggung dewa jahat. Tiba-tiba, sebuah tangan terjulur dari tanah, lalu tangan itu menggali tanah dengan keras, lalu sebuah kepala muncul. Detik berikutnya, tangan-tangan yang tak terhitung jumlahnya terjulur dari tanah bagai jamur setelah hujan. Qian Chengzi terus berlatih teknik spiritual, dan tatapannya dipenuhi dingin dan kebencian saat menatap Su Tang. Sebagian besar jiwa ibelnya belum ditempa. Jika ia menggunakannya paling banyak sekali, kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Memikirkan hal ini, ia merasakan gelombang rasa sakit yang melilit. Namun, ia hanya bisa menggunakan jiwa ibel. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan para praktisi dalam formasi penyegel ibel semakin melemah, dan ia tidak lagi mampu menyerap kekuatan spiritual yang cukup. Penguasa bintang gagak emas dapat melihat bahwa istana ilahinya sedang layu, dan itu bukanlah penyamaran, tetapi ia benar-benar telah mencapai titik kelelahan. Kemampuan spiritualnya sama sekali tidak berpengaruh pada Su Tang, dan Su Tang seolah telah melihat titik-titik vitalnya dan menyerang titik-titik terlemahnya satu demi satu. Jika ia tidak menggunakan jiwa sihirnya, hari ini akan menjadi ajalnya. Boom! Sosok pertama yang muncul dari tanah melambung ke udara seperti bola meriam, terbang ke arah Su Tang, sambil membuka lengannya dan memeluk Su Tang dari kejauhan. Su Tang mendengus dingin, lalu mengayunkan pedang ajaibnya. Cahaya pedang itu jatuh bagai benang sutra, lalu sosok itu terbelah dua oleh cahaya pedang itu. Semburan asap hitam menghilang diiringi ratapan, dan mayat itu pun jatuh lemah. Bum 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 bum. Ribuan sosok terus muncul dari tanah dan mengepung Su Tang, sementara Qian Chengzi bersembunyi di balik kerumunan dan mulai berlatih teknik spiritual. Dalam sekejap, Su Tang merasa terjebak di lautan manusia. Kerumunan manusia yang padat terlihat di mana-mana, baik di langit maupun di darat. Su Tang mengangkat pedang ajaibnya sekuat tenaga dan menebas ke depan. Pedang ajaib itu membuka tirai cahaya, membelah semua sosok di sekitarnya. Su Tang mengerutkan kening. Sosok-sosok itu sangat tangguh. Pedang sihirnya telah disempurnakan oleh api sejati kekacauan, dan cahaya pedangnya jauh lebih tajam dari sebelumnya. Namun, setelah hanya menebas belasan orang, kekuatannya sudah melemah. Lebih banyak sosok yang terpotong oleh cahaya pedang, lalu mereka melolong dan mengepungnya lagi. Su Tang tak berani ragu dan melesat lurus ke langit. Ia melepaskan pedang ajaibnya sekuat tenaga, membentuk garis-garis cahaya. Sosok-sosok yang menghalangi jalannya berjadewa dari udara bagai batu satu demi satu. Namun, jumlah figurnya terlalu banyak. Su Tang berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan celah, tetapi semakin banyak figur yang muncul, membuat kecepatannya sangat lambat. Su Tang mendesah panjang, tiba-tiba menyimpan pedangnya, dan sosoknya berubah menjadi seberkas petir bebas, yang terus-menerus melesat di antara kerumunan. Dalam sekejap, Su Tang akhirnya berhasil menembus kepungan dan terbang tinggi ke angkasa. Saat itu, ia mendapati Qian Chengzi menunggu di depannya, menunjuknya dengan sinis hancurkan. Boom! Beberapa jimat yang tersembunyi di udara tiba-tiba memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual dan mengenai tubuh Su Tang sebelum dia sempat bereaksi. Saat berikutnya, sosok Su Tang berubah menjadi kembang api keemasan, dan pikiran ilahi yang tak terhitung jumlahnya ditarik keluar secara paksa, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di udara. Hanya satu serangan ini saja membuat Su Tang merasa setidaknya setengah kekuatan spiritualnya telah hilang. Su Tang terkejut, dan tubuhnya segera berubah menjadi petir lagi dan bergegas menuju kerumunan lagi. Keputusan Su Tang tepat. Setelah berubah menjadi kilat, kecepatannya telah mencapai batas maksimal, bahkan jauh melampaui batas pelacakan visual. Sosok-sosok itu tidak dapat melakukan gerakan pemblokiran apapun dan hanya bisa menyaksikan Su Tang lewat. Qian Chengzi melompat turun dan dengan cepat mengejar Su Tang, tetapi kecepatannya jauh lebih rendah daripada Su Tang. Ia memutar matanya dan tiba-tiba berbalik untuk bergegas menuju formasi roh, lalu melepaskan jimat kepada Dewa Bintang Gagak Emas. 830.